Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 402. Bajang bertangan baja yang merasa dirinya memiliki ilmu yang mumpuni berusaha dengan cepat untuk mengakhiri perlawanan Gelagah Putih. Perlahan-lahan Bajang bertangan baja itu pun telah menekan Gelagah Putih dengan puncak ilmunya. Sentuhan-sentuhan yang terjadi memang membuat Gelagah Putih terkejut. Tangan orang kerdil itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun tenaga Bajang bertangan baja yang sangat besar itu tidak membuat Gelagah Putih tergetar. Ternyata bahwa Gelagah Putih pun telah meningkatkan tenaga dalamnya pula, sehingga kekuatannya justru tetap mengimbangi kekuatan lawannya yang semakin besar. Bajang bertangan baja memang sudah menduga bahwa Gelagah Putih akan mampu mengimbangi kekuatan tenaganya. Tetapi satu hal yang harus diperhitungkan kemudian oleh Gelagah Putih adalah bahwa tangan Bajang itu rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin keras. Sentuhan-sentuhan yang terjadi kemudian membuat tubuh Gelagah Putih merasa nyeri. Namun Gelagah Putih segera menyadari, agaknya karena itulah maka Bajang itu menyebut dirinya Bajang bertangan baja. Tetapi Gelagah Putih masih mampu mengatasinya dengan kecepatan geraknya. Dengan loncatan-loncatan yang cepat, maka Gelagah Putih berusaha menghindari sentuhan tangan orang kerdil yang garang itu. Bahkan sekali-sekali Gelagah Putih justru mampu menembus pertahanan orang kerdil itu. Namun ternyata semakin lama orang kerdil itu pun mampu mempercepat geraknya. Bahkan tatanan gerak itu justru menjadi semakin rumit. Kakinya yang pendek bergerak-gerak dengan cekatan melontarkan tubuhnya yang kecil melingkar-lingkar. Namun Gelagah Putih yang masih muda itu ternyata memiliki pengalaman yang cukup. Pengamatannya yang tajam, serta landasan ilmunya yang tinggi. Masa-masa pengembaraannya bersama Raden Rangga memberikan banyak pengalaman kepadanya, serta memperluas sudut pandangnya tentang olah kanuragan. Sedangkan Raden Rangga sendiri yang sering berbuat yang aneh-aneh, serta unsur dan tatanan gerak yang dikuasai kadang-kadang di luar kewajaran, membuat Gelagah Putih tidak mudah terkejut dan heran melihat unsur dan tatanan gerak yang belum pernah dilihat sebelumnya. Apalagi Raden Rangga pernah mengangkat alas kemampuannya, sehingga apa yang ada padanya, segala-galanya seakan-akan telah meningkat dengan sendirinya. Bajang bertangan baja itulah yang kemudian justru menjadi heran menghadapi anak muda itu. Ia memang pernah melihat sepintas di tanah perdikan Menoreh apa yang mampu dilakukan oleh anak-anak muda yang diburu oleh Ki Manuhara itu. Namun ternyata yang sekilas itu tidak memberikan gambaran yang lengkap tentang kemampuan Gelagah Putih. Di tanah perdikan Menoreh, Gelagah Putih masih dapat dilukai dengan sejenis ilmu yang disebut Aji Pacarwuta, meskipun anak muda itu berhasil membunuh lawannya. Namun ketika Bajang bertangan baja itu sendiri menghadapinya, maka terasa betapa ilmu anak muda itu memang sangat tinggi. Bajang bertangan baja itu memang masih mampu meningkatkan ilmunya lebih tinggi lagi. Namun lawannya yang muda itu ternyata masih saja mengimbanginya. Jika Bajang itu bergerak dengan kecepatan yang tidak kasat mata, maka Gelagah Putih justru mengekang diri untuk tidak terlalu banyak bergerak. Gelagah Putih seakan-akan justru berdiri tegak sambil bergeser berputar berporos pada kakinya, yang seakan-akan terhunjam dalam-dalam ke pusat bumi. Namun demikian, jika serangan-serangan Bajang itu datang bergulung-gulung seperti ombak di lautan, maka Gelagah Putih pun seakan-akan telah hilang dari tempatnya, dan justru serangan-serangan balasannya datang seperti badai. Di sisi lain, Ki Manuhara bertempur dengan sengitnya melawan Agung Sedayu. Dua kekuatan raksasa yang bertemu itu rasa-rasanya telah mengguncang seluruh Tegal Wuru. Bahkan tanggul susukan Kali Opak itu pun bagaikan diterpa gempa yang menggetarkan bumi. Kedua orang yang bertempur itu memiliki ilmu yang sangat tinggi. Keduanya saling mendesak dan saling bertahan. Sambaran-sambaran serangan Ki Manuhara seakan-akan datang dari segala arah. Namun Agung Sedayu itu mampu menghindar dengan kecepatan yang tidak dapat diperhitungkan oleh Ki Manuhara. Seakan-akan tubuh Agung Sedayu itu menjadi sama sekali tidak berbobot. Tubuh itu melenting, melingkar, bahkan seakan-akan terbang di atas kepalanya sambil berputaran di udara. Ilmu iblis manakah yang ada di dalam dirinya, geram Ki Manuhara yang mulai gelisah. Namun sambaran-sambaran angin Ki Manuhara itu ternyata berpengaruh juga atas pertahanan Agung Sedayu. Semakin lama terasa menjadi semakin deras menerpa tubuh Agung Sedayu, meskipun serangan itu sendiri tidak mengenainya. Tetapi pengaruh sentuhan getar udara itu sendiri tidak banyak mengganggu Agung Sedayu, yang memang memiliki ketahanan tubuh yang sangat tinggi.
Karena itu maka Ki Manuhara sama sekali masih belum mampu mengatasi lawannya yang masih jauh lebih muda dari Ki Manuhara itu. Karena itu, Ki Manuhara yang tidak ingin kehilangan banyak kesempatan dan waktu itu pun segera menyerang Agung Sedayu dengan ilmunya Sapta Prahara. Dengan kencangnya angin telah menyambar Agung Sedayu bagaikan tiupan 7 kali kekuatan angin prahara. Pada saat-saat Agung Sedayu seakan-akan terbang tanpa bobot, Ki Manuhara berniat menghembus dan melemparkan Agung Sedayu, sehingga tubuhnya akan membentur tanggul susukan kali opak. Tetapi niat itu tidak pernah dapat terjadi. Dalam keadaan apapun Agung Sedayu mampu menghindari hembusan angin prahara itu. Sambil menggeliat, berputar di udara dan bergeser ke samping dengan cepatnya, maka angin itu bagaikan berhembus lewat tanpa menyentuhnya. Jika sekali-sekali angin itu dapat mengenainya, ternyata tubuh Agung Sedayu bukan hanyut bagaikan kapuk yang tidak mempunyai berat sama sekali. Tetapi tubuh yang mampu melayang-layang dan bagaikan terbang itu, justru tiba-tiba menjadi bagaikan sebongkah batu hitam yang berat dan tidak mampu diguncang oleh prahara yang betapapun dahsyatnya. Ki Manuhara yang merasa bahwa Sapta Praharanya tidak banyak berpengaruh bagi lawannya, tiba-tiba telah menyerang Agung Sedayu dengan ilmunya yang lain. Tidak banyak ancang-ancang yang diperlukan. Karena itu, Agung Sedayu benar-benar terkejut ketika ia merasakan dadanya bagaikan dihentak-hentak oleh kekuatan raksasa yang tidak disadari sebelumnya. Hampir di luar sadarnya, Agung Sedayu telah terdorong surut. Namun getaran yang menghentak-hentaknya itu seakan-akan telah memburunya kemana ia pergi. Baru kemudian Agung Sedayu menyadari bahwa serangan itu adalah serangan ilmu yang jarang ada tandingnya, yang dilepaskan oleh Ki Manuhara. Sebagai seorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang olah kanuragan serta memiliki ilmu yang tinggi, maka Agung Sedayu pun segera mengenalnya, bahwa ilmu yang dilontarkan oleh Ki Manuhara itu adalah Aji Rogrok Asem. Agung Sedayu yang menyadari tingkat kemampuan ilmu lawannya yang sangat tinggi itu pun segera mengeterapkan perisai yang sulit untuk ditembus. Dalam waktu yang sekejap, Agung Sedayu telah melindungi dirinya dengan ilmu kebalnya. Ilmu yang hanya dapat ditembus oleh ilmu yang sangat tinggi. Dalam pada itu, ilmu Rogrok Asem yang dilontarkan oleh Ki Manuhara memang masih terasa menyentuh jantung Agung Sedayu. Namun perlindungan ilmu kebalnya membuatnya tidak mengalami kesulitan dengan sentuhan kekuatan ilmu Rogrok Asem itu, sehingga dasar daya tahan Agung Sedayu dapat mengatasinya. Karena itu, maka kemudian, Agung Sedayu pun telah bertempur dengan serunya. Ilmu Rogrok Asem itu seakan-akan tidak terlalu banyak berpengaruh banyak atasnya. Sementara Ki Manuhara menjadi gelisah karena tingkat kemampuan lawannya, maka Sabung Sari pun telah bertempur melawan 3 orang pengikut Ki Manuhara. Ki Tumenggung Reda Selaputih masih terbaring diam. Silirnya angin dan sejuknya udara malam belum berhasil membuatnya sadar kembali. Raden Antalah yang kemudian menggeliat. Perlahan-lahan ia bangkit. Sekali lagi ia melihat Raras yang ketakutan dan duduk bagaikan membeku. Namun demikian Raden Antal mulai beringsut, Sabung Sari yang bertempur melawan 3 orang itu pun berkata, "Raden Antal, kenapa kau tidak melihat keadaan ayahmu? Apakah ia masih hidup atau sudah mati?" Pertanyaan itu sangat mengejutkan Raden Antal. Ketika ia memandang berkeliling, maka dilihatnya sesosok tubuh yang terbaring diam. Tubuh Ki Tumenggung Reda Selaputih. Karena itu, maka perhatiannya pun segera bergeser dari Raras kepada sosok tubuh Ki Tumenggung Reda Selaputih. Raden Antal pun seakan-akan telah melupakan Raras serta keadaan sekelilingnya. Dengan serta-merta ia pun telah berlari ke arah tubuh yang terbaring diam itu. "Ayah, ayah!" Raden Antal mengguncang tubuh ayahnya. Untuk sementara Sabung Sari dapat melepaskan Raden Antal. Anak muda itu tentu masih lebih memperhatikan ayahnya daripada Raras. Karena itu, maka Sabung Sari masih sempat mengusir lawan-lawannya. 2 orang di antara ketika lawannya ternyata telah terluka di bagian dalam tubuhnya. Sementara itu, yang seorang lagi berusaha untuk melawan Sabung Sari dengan sebilah pedang. Namun ternyata Sabung Sari memiliki ilmu pedang yang jauh lebih baik dari lawannya, sehingga lawannya itu justru kehilangan kesempatan untuk mempertahankan dirinya. Dadanya telah terkoyak oleh ujung pedang Sabung Sari. 2 orang yang lain telah datang pula membantu. Tetapi kedua-duanya juga tidak mampu bertahan terhadap ilmu pedang Sabung Sari, sehingga mereka sama sekali tidak berhasil menyentuh Raras. Meskipun seorang di antaranya hampir saja sempat menyeret Raras.
Tetapi pedang Sabung Sari demikian cepat menyambarnya, sehingga luka yang kemudian menganga di lambungnya, telah membatalkan niatnya itu. Di sisi lain dari medan yang keras itu, Ki Ajar Gurawa telah membuka lingkaran para pengikut Ki Manuhara. Sulit bagi para pengikut Ki Manuhara itu untuk menahan Ki Ajar Gurawa. Meskipun beberapa orang bersama-sama melawannya, namun usaha mereka tidak berhasil. Apalagi anak-anak Gajah Liwung yang lain pun ternyata sulit untuk ditahan. Mereka bergerak semakin dekat dengan arena pertempuran para pemimpin dari kedua belah pihak. Untuk sementara Sabung Sari dapat melepaskan Raden Antal. Anak muda itu tentu masih lebih memperhatikan ayahnya daripada Raras. Karena itu, maka Sabung Sari masih sempat mengusir lawan-lawannya. Dua orang di antara ketika lawan. Sementara itu Sabung Sari, yang telah mengusir orang-orang yang berusaha untuk menguasai Raras, dengan cepat meloncat mendekatinya ketika Raden Antal mulai memperhatikan Raras lagi. Setelah Ki Tumenggung reda selaputih sadar. Tetapi ketika Raden Antal beringsut, maka Ki Tumenggung telah menarik lengannya sambil berdesis. Biarkan saja gadis itu. Kau harus memikirkan keselamatanmu. Tetapi aku perlukan gadis itu, jika Rara Wulan tidak dapat kita ambil. Kau tidak akan mendapatkannya sekarang, berkata ayahnya. Tetapi bukankah kau masih mempunyai hari-hari yang lain, sahut ayahnya. Raden Antal memang menjadi termangu-mangu. Ia melihat pertempuran yang sengit di keremangan malam. Apalagi ketika ia melihat Sabung Sari yang kemudian menarik lengan gadis itu untuk berdiri dan beringsut, menjauhi pertempuran antara para pemimpin dari kedua belah pihak yang berilmu tinggi. Raden Antal menggeretakkan giginya. Ia sudah mulai membayangkan bahwa ia akan gagal menguasai Raras kembali untuk memancing Rara Wulan, atau jika tidak, Raras itu sendiri yang akan dimilikinya. Tetapi ia tidak dapat berbuat banyak. Ilmunya tidak cukup tinggi untuk memecahkan perlindungan Sabung Sari atas Raras. Bahkan ayahnya pun tidak mampu mengalahkan anak muda itu. Namun dalam pada itu, Sabung Sari yang sedang bergeser menjauhi pertempuran antara para pemimpin kelompok-kelompok yang bermusuhan itu sempat menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa ia tidak membunuh Ki Tumenggung, yang kemudian telah menjadi sadar kembali. Raras yang merasa dirinya berada di bawah perlindungan seseorang yang dapat dipercayainya, mulai dapat menilai apa yang telah terjadi. Tetapi bahwa pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya, membuat jantungnya masih tetap berdegup keras. Dalam pada itu, selagi di sebelah tanggul susukan Kali Opak itu masih terjadi pertempuran yang sengit, maka salah seorang pengikut Ki Manuhara tengah berpacu dengan kudanya. Orang itu, Rana Sampar, telah mendapat perintah untuk mengambil Rara Wulan di rumahnya. Namun sebelum ia melakukannya, maka Rana Sampar itu harus menemui orang yang bernama Resi Belahan. Seorang berilmu tinggi yang baru saja datang dari Pati. Seorang sahabat baik dari Ki Manuhara. Bukan sekedar sahabat, tetapi dalam banyak hal mereka mempunyai pandangan dan sikap yang sama. Ketika Rana Sampar berhasil bertemu dengan Resi Belahan, maka ia pun segera menyampaikan maksudnya. Resi Belahan memang tidak dengan serta menerima pesan Ki Manuhara. Dengan keningnya yang berkerut, ia berkata, "Aku datang menemui Ki Manuhara sama sekali tidak ada hubungannya dengan usahanya untuk menculik seorang gadis. Aku juga tidak berhubungan sama sekali dengan Bajang Bertangan Baja. Tetapi Ki Manuhara berada dalam kesulitan sekarang," sahut Rana Sampar. "Aku justru harus menegurnya. Kenapa ia telah melakukan satu tindakan yang bodoh, sebelum ia berhasil melakukan niatnya datang ke Mataram," jawab Resi Belahan. "Ceritanya panjang," jawab Rana Sampar. "Tetapi yang terpenting bahwa Ki Manuhara jiwanya telah diselamatkan oleh Bajang Bertangan Baja, ketika Ki Manuhara hampir terbunuh di tanah perdikan Menoreh. Tetapi itu bukan berarti bahwa ia dapat mengorbankan diri dan orang-orangnya untuk kepentingan Bajang Bertangan Baja," jawab Resi Belahan. "Bukan sekedar itu," jawab Rana Sampar. "Tetapi Ki Manuhara juga memerlukan dukungan biaya untuk melakukan rencananya. Dengan membantu Bajang Bertangan Baja, selain membalas budi, Ki Manuhara pun mendapatkan uang, yang meskipun tidak terlalu banyak tetapi cukup memadai untuk menambah biaya yang tinggal sedikit yang ada padanya, sehingga kekuatannya dapat tegak kembali di Mataram ini." "Sayang, Rana Sampar," jawab Resi Belahan. "Aku tidak mau menjual diri seperti Ki Manuhara.
Tetapi yang dilakukan Ki Manuhara sama sekali tidak bertentangan dengan niat dan rencananya datang ke Mataram, karena Bajang Bertangan Baja itu kemudian akan dapat membantu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukannya di Mataram. Tetapi Resi Belahan itu menggeleng. Katanya, "Sayang, aku tidak dapat membantu, Rana Sampar. Katakan kepada Ki Manuhara bahwa aku datang dengan niat yang satu. Bukan yang lain-lain. Jika aku terluka atau bahkan mati, maka aku akan menyesal sepanjang zaman." "Jika kau mati, maka kau tidak akan dapat menyesal lagi," jawab Rana Sampar. "Nah, jika aku menjadi cacat, maka hidupku yang tersisa akan menjadi siksa yang tidak berkeputusan. Bukankah di Mataram banyak terdapat orang berilmu tinggi?" Ki Manuhara akan merasa kecewa atas sikap Resi, desis Rana Sampar kemudian. Rana Sampar tidak ingin berbantah lebih lama lagi. Ia harus segera melakukan tugas yang diperintahkan oleh Ki Manuhara kepadanya. Rara Wulan harus segera diambilnya, justru selagi pertempuran di Tanggul Susukan Kali Opak itu belum selesai. Apalagi jika orang-orang yang melindungi Raras itu sempat kembali ke rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Demikianlah, dengan sekelompok orang seadanya yang mampu dihimpunnya, maka Rana Sampar telah berusaha untuk pergi dengan diam-diam ke rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Mereka berpencar dan merunduk melalui lorong-lorong sempit. Baru kemudian mereka telah berkumpul di luar dinding halaman rumah Ki Tumenggung di arah belakang. Namun tidak ada di antara orang-orang itu yang memiliki kelebihan. Resi Belahan yang diharapkan Ki Manuhara untuk memimpin mereka, ternyata telah menolaknya. Sehingga karena itu, maka orang-orang yang datang ke rumah Ki Tumenggung adalah orang-orang yang mengandalkan kekerasan, kekasaran dan pengalaman mereka yang sebenarnya tidak terlalu banyak. Dengan hati-hati Rana Sampar mengatur orang-orang yang dibawanya itu. Mereka harus memasuki halaman rumah Ki Tumenggung dari belakang. Mereka akan meloncati dinding dan meloncat turun ke dalam kebun yang gelap. Demikianlah, ketika semuanya sudah siap, maka Rana Sampar pun segera memberikan isyarat. Orang-orang yang dibawanya itu pun dengan tangkasnya segera berloncatan memasuki kebun rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Ternyata kebun di bagian belakang rumah Ki Tumenggung itu sangat lengang. Mereka tidak melihat sesuatu yang bergerak. Namun mereka melihat lampu minyak di serambi belakang, dan agaknya di dapur pun lampu masih menyala. Rana Sampar segera memberikan isyarat agar orang-orang memencar. Mereka akan mengepung rumah itu. Rana Sampar sendiri akan mengetuk pintu dari depan bersama dengan 4 orang. Sedangkan yang lain harus siap memasuki rumah itu dari manapun juga, jika terjadi perlawanan. Demikianlah, maka semua pun telah menempatkan diri dengan baik sebagaimana diperintahkan oleh Rana Sampar. Sementara itu, Rana Sampar sendiri bersama 4 orang telah naik ke pendapa dan langsung menuju ke pintu peringgitan. Beberapa saat kemudian, maka Rana Sampar itu pun telah mengetuk pintu rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa yang nampaknya sudah tidur lelap itu. "Buka pintu," bentak Rana Sampar. Bahkan kemudian ia pun hampir berteriak mengulanginya. "Buka pintu!" jawab Ki Tumenggung. "Siapa di luar?" terdengar sebuah pertanyaan dari ruang dalam. "Aku." "Buka pintu. Cepat." "Sebelum aku memecahkan pintu ini," jawab Rana Sampar. "Kau siapa, dan apa niatmu malam-malam datang kemari?" bertanya suara itu. "Nanti aku jelaskan. Sekarang buka pintunya." Suara Rana Sampar menjadi semakin keras. Tetapi suara di dalam itu menjawab, "Jika kau tak mau menyebut namamu dan keperluanmu, aku tidak akan membuka pintu rumah ini. Jika kau tidak mau membuka, maka pintu ini akan aku pecahkan. Rumah ini sudah dikepung. Tidak seorang pun dapat meloloskan diri. Karena itu, kalian tidak dapat berbuat lain kecuali melakukan semua perintahku." Suara di dalam rumah itu terdiam. Namun pintu masih belum dibuka, sehingga Rana Sampar terpaksa sekali lagi mengancam. "Aku akan menghitung sampai 5. Jika pintu ini masih belum dibuka, maka pintu ini akan aku pecahkan, atau rumah ini akan aku bakar sampai habis." Karena tidak ada jawaban, maka Rana Sampar itu pun mulai menghitung. 1, 2, 3. Tetapi Rana Samparlah yang terkejut ketika mendengar suara di seket heng. "Jangan rusakkan pintu itu Kisanak." Rana Sampar berpaling. Dilihatnya 2 orang perempuan berjalan menuju ke pendapa. Hanya 2 orang perempuan berjalan menuju ke pendapa. Untuk sesaat Rana Sampar itu termangu-mangu.
Demikian pula keempat orang kawannya. Sementara itu kedua orang perempuan itu sama sekali tidak menunjukkan kecemasan dan apalagi ketakutan. "Siapa yang kau cari Kisanak?" bertanya salah seorang perempuan itu. Rana Sampar yang masih keheranan melihat kedua orang perempuan dengan tatak menemuinya itu, seakan-akan di luar sadarnya menjawab. "Kami mencari Rara Wulan." Perempuan itu justru tersenyum sambil bertanya. "Apakah kau sudah mengenal Rara Wulan?" Pertanyaan itu memang membingungkan. Rana Sampar memang belum mengenal Rara Wulan. Karena itu maka jawabnya. "Aku memerlukan Rara Wulan. Jika tidak, maka Raras akan menjadi korban. Kau tahu, ia berada di antara orang-orang yang keras, sehingga nasibnya akan menjadi sangat buruk." "Bagaimana jika Rara Wulan yang ada di antara mereka?" bertanya perempuan itu. "Keadaannya akan lain. Rara Wulan akan kami serahkan kepada Raden Antal. Nasibnya akan jauh lebih baik dari Raras." Tetapi perempuan itu tertawa. Katanya, "Sama saja. Raras atau Rara Wulan akan berada di tangan Raden Antal. Tetapi apakah kau tahu, di mana Raden Antal sekarang?" Sekali lagi Rana Sampar kebingungan menjawab pertanyaan itu. Apalagi ketika perempuan itu berkata, "Bukankah Raden Antal tidak pulang hari ini?" Tetapi Rana Sampar itu menjawab, "Aku tidak peduli. Sekarang, serahkan Rara Wulan itu." "Salah seorang di antara kami adalah Rara Wulan," jawab perempuan itu. Wajah Rana Sampar menegang. Dipandanginya kedua orang perempuan itu. Kedua-duanya cantik dan sikapnya hampir sama. Berani menantang wajah-wajah mereka. Namun akhirnya Rana Sampar menunjuk salah seorang dari mereka sambil berkata, "Yang ini Rara Wulan." "Atas dasar apa kau menunjuk aku?" bertanya perempuan yang ditunjuk itu. "Kau lebih muda dari perempuan yang satu lagi," jawab Rana Sampar dengan sungguh-sungguh. Tetapi adalah di luar dugaannya bahwa kedua perempuan itu justru tertawa. Perempuan yang seorang lagi berkata, "Kau memang pintar. Tetapi apakah aku sudah terlalu tua?" Rana Sampar menggeram. Ada kesan kedua perempuan itu telah merendahkan dirinya, sehingga keduanya justru mentertawakannya. Karena itu maka Rana Sampar itu tiba-tiba saja membentak. "Cukup. Sekali lagi aku katakan, aku akan membawa Rara Wulan." Tetapi perempuan yang seorang lagi berkata, "Tanyakan kepadanya, apakah ia bersedia kau bawa atau tidak. Rara Wulan bukan sekedar sebuah golek kayu atau golek kencana sekalipun. Mau tidak mau, aku dapat memaksanya." Rana Sampar hampir berteriak. "Jangan berteriak-teriak begitu Kisanak. Kau kira orang lewat di jalan di depan rumah ini tidak mendengarnya? Jika mereka mendengar dan mereka memberitahukan kepada prajurit yang meronda, maka kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi." "Cukup," potong Rana Sampar. "Sekarang marilah, kita pergi menemui Raden Antal." "Nanti dulu Kisanak," jawab Rara Wulan. "Di mana Raden Antal sekarang?" "Jangan terlalu banyak bertanya. Ikut aku. Nanti kau akan mengetahuinya," bentak Rana Sampar. "Tetapi aku ingin mengetahuinya sekarang," jawab Rara Wulan. "Tidak," bentak Rana Sampar. "Cepat, ikut kami. Aku tidak mempunyai waktu lagi." Ketika Rara Wulan yang berdiri di sebelah Sekar Mirah itu akan menjawab lagi, tiba-tiba salah seorang kawan Rana Sampar berkata, "Jangan layani pembicaraannya." Agaknya keduanya sengaja mengulur waktu. Rana Sampar baru menyadari bahwa nampaknya kedua orang perempuan itu memang sedang mengulur waktu. Karena itu, maka tiba-tiba saja Rana Sampar menarik pedangnya sambil membentak. "Cepat! Kalian berdua ikut kami. Bukan hanya Rara Wulan, tetapi juga yang seorang." "Tetapi bukankah hanya Rara Wulan yang kau perlukan?" sahut Sekar Mirah. "Diam," bentak Rana Sampar. Katanya kemudian kepada orang-orangnya, "Bawa keduanya. Jika keduanya berkeberatan, seret mereka, dan kita bawa mereka kepada Raden Antal." "Kenapa kedua-duanya?" seorang di antara kawan Rana Sampar itu bertanya. Akhirnya yang satu pun tentu diperlukan. Namun orang-orang itu terkejut melihat kedua perempuan itu tertawa. Sama sekali tidak terbayang ketakutan di wajah mereka. Apa yang mereka hadapi seakan-akan tidak lebih dari sebuah permainan yang menarik. "Cepat," bentak Rana Sampar.
Kita tinggalkan tempat ini. Namun Sekar Mirah kemudian menggeleng. Katanya, tidak Kisanak. Kita tidak akan meninggalkan tempat ini. Kami tidak, dan Kisanak pun tidak. Cepat! Jangan membuat kami kehilangan kesabaran, bentak Rana Sampar. Sayang. Hilang atau tidak hilang kesabaranmu, namun kau dan semua kawan-kawanmu yang memasuki halaman ini tidak akan sempat keluar lagi. Kami memang telah mengulur waktu untuk memberi kesempatan para prajurit yang ada di rumah ini menawan kawan-kawanmu yang memasuki kebun belakang rumah ini. Wajah Rana Sampar dan kawan-kawannya menjadi tegang. Sementara itu Sekar Mirah sempat memberikan isyarat dengan tepuk tangannya. Sejenak kemudian, maka dari Seketheng sebelah kiri dan kanan kawan-kawan Rana Sampar telah digiring oleh para prajurit Mataram yang memang telah bersiaga di tempat itu. Ketika seorang pengamat melihat kehadiran beberapa orang, maka mereka pun telah berusaha menjebaknya. Tanpa seorang pemimpin yang memiliki ilmu yang tinggi, maka Rana Sampar dan kawan-kawannya dengan mudahnya terjebak di halaman belakang rumah Kitumenggung Purbarumeksa, sehingga mereka tidak dapat berbuat apa-apa ketika tiba-tiba ujung-ujung senjata telah melekat di tubuh mereka. Prajurit Mataram itu tiba-tiba saja telah bermunculan dari balik pohon-pohon perdu di halaman belakang, dan dengan cepat menguasai orang-orang yang tengah mengepung rumah Kitumenggung Purbarumeksa, demikian Rana Sampar dan 4 orang kawannya naik ke pendapa rumah Kitumenggung itu. Rana Sampar yang sesaat menjadi kebingungan itu mulai sempat melihat keadaan. Karena itu, dengan cepat ia berusaha menguasai kedua orang perempuan itu dengan senjatanya. Tetapi sekali lagi Rana Sampar terkejut. Kedua orang perempuan itu dengan sigapnya telah berloncatan mengambil jarak. Keempat kawan Rana Sampar pun dengan cepat tanggap akan keadaan. Mereka pun segera menarik senjata mereka. Namun beberapa orang prajurit pun telah berloncatan naik ke pendapa pula, sedang dari pintu peringgitan telah muncul Kitumenggung Purbarumeksa, Ki Jayaraga, Ki Lurah Beranjangan dan Teja Prabawa. Rana Sampar memang tidak melihat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Karena itu, maka ketika Kitumenggung Purbarumeksa memerintahkannya untuk meletakkan senjata, maka Rana Sampar pun telah meletakkan senjatanya pula. Dengan demikian maka orang-orang yang memasuki kebun belakang Kitumenggung Purbarumeksa itu seluruhnya benar-benar telah dikuasai oleh para prajurit. Namun para prajurit tidak berhenti sampai sekian. Pemimpin sekelompok prajurit itu kemudian telah membawa Rana Sampar ke sebuah bilik di Gandok untuk diminta keterangannya tentang kawan-kawannya yang ada di Mataram. Tugas para prajurit di Gandok itu ternyata tidak terlalu sulit. Rana Sampar yang mendendam kepada Resi Belahan karena Resi itu tidak mau membantu tugasnya, dengan terus terang menceritakan di mana Resi Belahan itu berada. Ki Jayaraga yang ikut mendengar pengakuan Rana Sampar itu terkejut. Dengan kerut di kening, Ki Jayaraga bertanya, "Jadi Resi Belahan itu ada di sini sekarang?" "Iya," jawab Rana Sampar. Dan bergabung dengan Ki Manuhara dan Bajang Bertangan Baja, yang sedang berusaha menguasai Rarawulan itu, bertanya Ki Jayaraga pula. "Iya," jawab Rana Sampar. Ki Jayaraga memang tidak mempunyai pilihan lain. Dengan cepat ia mengajak beberapa orang prajurit untuk menemukan Resi Belahan. Orang itu sama berbahayanya dengan Ki Manuhara dan Bajang Engkrek itu, berkata Ki Jayaraga. "Hati-hatilah Ki Jayaraga," pesan Ki Lurah Beranjangan. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya, "Tetapi aku tidak mempunyai pilihan lain kecuali datang kepadanya. Tetapi aku tentu akan sangat berhati-hati. Jika perlu para prajurit akan memberikan isyarat untuk memanggil para prajurit yang bertugas malam ini di Kota Raja." Kitumenggung Purbarumeksa pun berdesis. Mudah-mudahan Ki Jayaraga berhasil. Demikianlah, Ki Jayaraga diikuti beberapa orang prajurit sambil membawa Rana Sampar mencari Resi Belahan, di tempat ia menginap selama berada di Mataram. Namun ternyata Resi Belahan memang seorang yang memiliki ketajaman perhitungan. Ia sudah mengira bahwa Rana Sampar tidak akan menyelesaikan tugasnya dengan baik, sehingga kemungkinan terbesar bahwa Rana Sampar itu akan tertangkap. Dengan demikian maka Resi Belahan itu telah mendahului meninggalkan tempatnya. Karena itu, ketika Ki Jayaraga bersama sekelompok prajurit dan Rana Sampar sampai di rumah tempat tinggal Resi Belahan, rumah itu nampak sepi. Pemilik rumah itu terkejut ketika Ki Jayaraga mengetuk pintu rumah itu. Demikian pemilik rumah itu keluar, maka orang itu pun segera menggigil ketakutan. "Apa yang terjadi?" desis orang itu dengan suara gemetar.
Rana Samparlah yang bertanya dengan nada keras. Di mana Resi Belahan? Salah seorang perempuan itu. Resi Belahan? Siapakah yang Kisanak maksudkan? Bertanya pemilik rumah itu. Jangan berpura-pura, bentak Rana Sampar. Resi Belahan yang tinggal di sini. Bukankah tadi aku telah datang kemari? Kau juga ikut menemui aku bersama Resi Belahan. Kisanak, suara orang itu menjadi semakin gemetar. Siapakah Kisanak ini? Jangan menjadi gila. Bukankah baru tadi aku datang kemari, dan bukankah kita sudah berbicara panjang lebar? Jawab Rana Sampar. Orang itu menjadi semakin bingung. Dengan gagap ia bertanya. Apakah yang sebenarnya terjadi atas diriku? Aku tidak pergi kemana-mana sejak sore tadi. Tetapi aku tidak mengetahui bahwa Kisanak telah datang. Aku pun tidak mengenal orang yang bernama Resi Belahan. Orang ini berpura-pura, teriak Rana Sampar yang mulai kebingungan. Untuk apa aku berpura-pura? Jawab orang itu. Marilah. Silahkan masuk. Aku persilahkan kalian melihat-lihat, apakah ada orang lain di rumahku ini. Aku hanya tinggal berdua saja dengan istriku. Tetapi tolong, jangan ditakut-takuti istriku, karena istriku sedang sakit. Rana Sampar memang menjadi bingung. Dengan wajah yang tegang ia berkata. Aku mengatakan sebenarnya. Resi Belahan itu tinggal di sini selama berada di Mataram. Aku tahu pasti. Orang ini adalah orang yang telah membantu langkah-langkah yang diambil oleh Ki Manuhara dan Resi Belahan. Kisanak, suara pemilik rumah itu menjadi semakin memelas. Untuk apa sebenarnya Kisanak memfitnah aku? Aku orang miskin yang sudah tua dan sakit-sakitan. Demikian pula istriku. Apa pula yang Kisanak kehendaki dari diri kami? Rana Sampar menggeretakkan giginya. Namun, Ki Jayaraga itu pun berkata. Apakah Kisanak memperbolehkan aku masuk? Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Silahkan, silahkan. Mungkin dengan demikian kalian akan yakin bahwa aku tidak berbohong. Tetapi sekali lagi aku mohon, jangan takut-takuti istriku yang sedang sakit, jawab orang itu dengan suara yang bergetar. Ki Jayaraga, seorang di antara para prajurit dan Rana Sampar telah memasuki rumah itu. Mereka melihat-lihat seluruh ruangan yang ada. Bahkan di ruang istri pemilik rumah yang sedang sakit itu. Namun seperti pesan pemilik rumah itu, mereka sama sekali tidak menakut-nakuti orang sakit. Bahkan Ki Jayaraga mengaku sahabat suaminya yang sedang menengoknya. Karena mereka tidak menemukan sesuatu di rumah itu, maka Ki Jayaraga dan para prajurit pun telah minta diri. Rana Sampar masih sempat mengumpat-umpat di luar rumah. Namun pemilik rumah itu tidak berbuat sesuatu kecuali ketakutan. Demikianlah, ketika mereka sampai di rumah Ki Tumenggung kembali, maka Rana Sampar dan orang-orang yang telah tertangkap itu pun telah berada di tangan para prajurit. Tetapi para prajurit itu masih belum meninggalkan rumah Ki Tumenggung. Mereka agaknya masih akan menunggu sampai pagi hari. Namun dalam pada itu, di ruang dalam Ki Jayaraga sempat berbicara dengan Ki Tumenggung Purbarumeksa. Resi Belahan memang ada di rumah itu, berkata Ki Jayaraga. Tetapi ia sempat meninggalkan rumah itu, setidak-tidaknya untuk sementara. Tetapi bukankah Ki Jayaraga tidak menemukan Resi Belahan di rumah itu? Bagaimana Ki Jayaraga dapat mengatakan bahwa Resi Belahan ada atau pernah ada di rumah itu? Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Aku hanya menduga. Di rumah itu terdapat beberapa mangkuk minuman yang masih terisi. Padahal rumah itu hanya berisi 2 orang suami istri. Sementara itu istrinya yang dikatakan sakit itu sama sekali tidak terkejut, atau bertanya atau semacamnya, ketika aku mengaku sahabat suaminya yang menengoknya. Padahal perempuan itu belum pernah melihat aku sebelumnya. Bukankah dengan demikian aku dan perempuan itu sama-sama sudah siap untuk berpura-pura? Ki Tumenggung Purbarumeksa pun mengangguk-angguk, sementara Ki Jayaraga berkata. Tetapi Resi Belahan itu tentu sudah memperhitungkan bahwa Rana Sampar itu akan gagal dan akan membuka rahasia tentang dirinya. Sehingga karena itu, maka dengan tergesa-gesa ia telah meninggalkan tempatnya. Tetapi penghuni rumah itu tetap dibiarkan bebas, desis Teja Prabawa. Tentu ada maksudnya, jawab ayahnya. Rumah itu akan menjadi sumber pengamatan selanjutnya. Teja Prabawa tidak menjawab lagi. Sementara itu Ki Tumenggung berkata.
Kita dapat beristirahat sekarang. Kita menunggu berita dari Tegal Wuru di sebelah susukan Kali Opak itu, berkata Ki Lurah Beranjangan. Sebenarnya lah, di sebelah susukan Kali Opak itu pertempuran telah mencapai puncaknya. Anak-anak Gajah Liwung semakin menguasai keadaan. Para pengikut Ki Manuhara semakin tidak berdaya. Apalagi untuk mengambil kembali Raras, sementara untuk menyelamatkan diri mereka harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Namun tidak seorang pun di antara mereka yang berani meninggalkan medan sebelum ada perintah. Seandainya mereka berhasil dan selamat, namun mereka masih tetap dalam ancaman pemimpin mereka yang tentu akan membunuhnya kemudian. Bahkan mungkin dengan cara yang lebih buruk dari lawan-lawannya di medan pertempuran yang sedang berlangsung itu. Sementara itu, Sabung Sari masih tetap melindungi Raras. Bagaimanapun juga kemungkinan buruk masih dapat terjadi pada gadis itu. Jika 1-2 orang pengikut Ki Manuhara sempat melepaskan diri dari pertempuran, maka mereka akan sangat berbahaya bagi Raras. Dalam pada itu, Ki Tumenggung Reda Selaputih pun sudah sadar sepenuhnya. Demikian pula Raden Antal yang ingin memaksa diri untuk mengambil Raras. Namun ayahnya tetap melarangnya, karena ia sadar sepenuhnya bahwa orang yang melindungi Raras itu memiliki ilmu yang tinggi, sehingga anaknya tidak mungkin akan dapat mengatasinya. Bahkan lebih dari itu, Ki Tumenggung Reda itu justru menjadi ragu-ragu setelah ia sempat menilai apa yang terjadi. Orang yang melindungi Raras itu sudah dapat membunuhnya seandainya ia mau melakukannya. Lontaran kekuatan ilmunya yang dahsyat tentu dengan sengaja tidak dibenturkan pada dirinya, yang akan dapat menimbulkan akibat sangat buruk, dan bahkan mungkin ia tidak lagi dapat bertahan hidup. Tetapi orang itu seakan-akan sekedar memberinya peringatan dengan menyerang sejengkal tanah di depan kakinya. Sedangkan serangan berikutnya tidak dilakukannya lagi dengan ilmunya yang jarang ada duanya itu, sehingga serangan itu hanya membuatnya pingsan. Sementara itu Ki Tumenggung Reda itu sempat melihat apa yang terjadi di Tegal Wuru itu. Pertempuran yang keras dan garang. Beberapa sosok tubuh telah terbaring diam. Ada yang masih dapat mengerang kesakitan, tetapi ada yang sudah diam membeku. Dalam pada itu, maka Ki Manuhara yang bertempur melawan Agung Sedayu tidak mau lagi membuang banyak kesempatan. Siapapun yang dihadapinya, maka ia telah mempersiapkan untuk meningkatkan ilmunya sampai ke tataran puncaknya. Gelagah Putihlah yang sedikit menemui kesulitan melawan Bajang Bertangan Baja. Bukan karena ia tidak mampu mengimbangi ilmu Bajang Bertangan Baja itu. Meskipun tangan orang kerdil itu benar-benar mengeras seperti baja, namun Gelagah Putih dengan ilmu dan kemampuannya masih mampu mengimbanginya. Kecepatan geraknya, daya tahan tubuhnya serta tenaga dalamnya yang sangat besar. Tetapi Bajang itu telah bergeser dan memasuki lingkaran pertempuran yang kisruh di antara para pengikut Ki Manuhara dan anak-anak Gajah Liwung. Beberapa kali Gelagah Putih hampir kehilangan lawannya. Namun di saat-saat ia mampu mendekatinya lagi, Bajang itu telah menyerangnya dengan garangnya. Tangannya tidak saja menjadi sekeras baja, tetapi ayunan tangannya itu seolah-olah telah menaburkan getar udara yang dingin. Lebih dingin dari embun dini hari di musim bediding. Dengan demikian maka Gelagah Putih menyadari bahwa lawannya memang berilmu sangat tinggi. Namun Gelagah Putih sama sekali tidak menjadi gentar. Ia pun semakin meningkatkan ilmunya pula, sehingga Bajang Bertangan Baja itu menjadi semakin heran. Anak muda itu seakan-akan tidak terpengaruh sama sekali oleh ilmunya itu. Kekerasan tangannya yang bagaikan baja, namun juga getaran angin yang timbul bagaikan embun yang membeku. Bajang Bertangan Baja itu benar-benar menjadi heran dengan tingkat ilmu lawannya. Ketika Gelagah Putih itu mampu membunuh lawannya di tanah perdikan menoreh, itu dianggapnya wajar karena ilmu lawannya yang kurang memadai. Itu pun pundak anak itu telah dilukai dengan ilmu pacarwutah. Namun ketika ia berhadapan langsung dengan Gelagah Putih, maka ternyata bahwa ilmu anak muda itu memang sangat tinggi. Karena itu meskipun Bajang Bertangan Baja itu telah berusaha menyelinap di antara keributan pertempuran dan dengan tiba-tiba menyerang, namun ia tidak segera berhasil menundukkan lawannya itu. Bahkan semakin lama Gelagah Putih yang telah sampai pada puncak ilmu yang diwarisinya dari Ki Jairaga itu seakan-akan justru menjadi semakin tegar. Di sisi lain, Ki Manuhara yang berhadapan dengan Agung Sedayu ternyata juga tidak mampu mengatasinya. Meskipun Agung Sedayu itu lebih muda dari Ki Jairaga yang pernah dihadapinya di tanah perdikan menoreh, namun ilmunya sudah terlalu mapan. Bahkan serangan-serangan Ki Manuhara tidak banyak mengguncang kedudukan Agung Sedayu.
Rogrok asem yang meskipun mampu menembus perisai ilmu kebal Agung Sedayu, tetapi seakan-akan larut ditelan oleh daya tahan Agung Sedayu yang memang tinggi sekali. Namun Ki Manuhara yang licik itu masih juga berteriak. Kami di sini mampu bertahan beberapa puluh langkah. Tetapi saat ini Rara Wulan yang kau pertahanan itu tentu sudah jatuh ke tangan Resi Belahan. Seorang yang berilmu sangat tinggi, yang tentu tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun juga. Tetapi Agung Sedayu menjawab. Orang yang pernah bertempur melawanmu di tanah perdikan menoreh ada di sana. Persetan dengan orang itu. Ia tentu akan digilas oleh ilmu Resi Belahan yang tidak terlawan, geram Ki Manuhara. Kau sendiri pernah hampir mati dibuatnya, jawab Agung Sedayu pula. Omong kosong, geram Ki Manuhara. Namun, Ki Jayaraga itu pun berkata. Ia dengan licik menyerang aku dengan puncak ilmunya tanpa isyarat. Jangan membual. Kau kira aku tidak melihat apa yang terjadi di tanah perdikan itu, desis Agung Sedayu sambil mengelak dengan loncatan ke samping. Ki Manuhara memburunya. Dilepaskannya aji Rogrok asem langsung mengarah ke jantung Agung Sedayu. Demikian cepatnya, sehingga Agung Sedayu tidak sempat mengelak lagi. Namun Agung Sedayu masih mengeterapkan perisai ilmu kebalnya, sehingga karena itu maka serangan itu tidak menghancurkannya. Meskipun Agung Sedayu tergetar selangkah surut, namun dengan cepat ia segera bersiap menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Ki Manuhara mengumpat. Ia sadar bahwa salah satu ilmunya yang dibanggakannya itu tidak akan mampu mengalahkan lawannya itu. Sebagaimana ilmunya Sabta Prahara, maka Rogrok asem tidak dapat membelah perisai ilmu kebal Agung Sedayu yang memiliki daya tahan yang sangat tinggi. Kekesalan Ki Manuhara ternyata kemudian tidak hanya tertuju kepada Agung Sedayu yang telah menggagalkan usahanya bersama Bajang Bertangan Baja, karena Agung Sedayu justru telah mengambil Raden Antal untuk membebaskan Raras. Tetapi kekesalan Ki Manuhara juga tertuju kepada Bajang Kerdil itu sendiri. Atas permintaan Bajang itu, maka ia dan bahkan orang-orangnya telah terlibat dalam penculikan Raras untuk mendapatkan Rara Wulan. Sehingga ia telah meninggalkan kepentingannya sendiri untuk membantu Bajang Bertangan Baja, meskipun ia pun berharap bahwa Bajang itu pun kemudian akan membantunya. Bahkan Bajang itu telah menyelamatkan nyawanya, adalah dorongan yang paling kuat baginya untuk bersedia bekerja bersama Bajang Kerdil itu. Namun kemudian ternyata bahwa ia telah menghadapi kesulitan. Di Tegal Wuru itu ia mendapat lawan seorang yang ilmunya jarang ada duanya. Tetapi ia sudah berada di pusaran pertempuran itu, sehingga ia tidak dapat lagi bergerak keluar. Sementara itu, para pengikutnya pun semakin lama menjadi semakin susut. Anak-anak muda dari kelompok Gajah Liung itu ternyata memiliki kelebihan dari lawan-lawan mereka, meskipun jumlah pengikut Ki Manuhara itu lebih banyak. Dalam pada itu, pertempuran itu pun semakin lama semakin bergeser dari tempatnya. Orang-orang Ki Manuhara terdesak semakin jauh, sehingga Bajang Bertangan Baja berusaha untuk hanyut dalam arus mundur para pengikut Ki Manuhara. Bahkan agaknya demikian pula Ki Manuhara sendiri. Sehingga dengan demikian yang kemudian berdiri di arena pertempuran itu tinggal Sabung Sari yang melindungi Raras, dan beberapa langkah daripadanya, Ki Tumenggung Reda Selaputih dan Raden Antal yang sudah bangkit berdiri. Namun mereka ternyata tidak berbuat apa-apa. Dengan cemas mereka menyaksikan pertempuran yang semakin berat sebelah, karena para pengikut Ki Manuhara semakin tidak berdaya. Namun dalam pada itu, agaknya Ki Manuhara sudah tidak mempunyai kesempatan lagi selain mempergunakan ilmu pamungkasnya. Karena itu, maka ia pun telah mempersiapkan diri mengeterapkan ilmunya bukan saja Sabta Prahara atau Rogrok Asem, tetapi Aji Guntur Manunggal, sebagai puncak kemampuan Ki Manuhara. Namun dalam pada itu, Ki Tumenggung Reda yang ada di Tegal Wuru bersama Raden Antal yang gelisah, terkejut ketika mereka melihat dua orang yang berjalan menuju ke arahnya diiringi oleh beberapa orang bersenjata. Sabung Sari yang melindungi Raras dan masih berdiri di tempatnya pun segera mempersiapkan diri pula. Jika mereka pengikut Ki Manuhara, maka ia harus bertempur dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Namun agaknya bukan saja Sabung Sari yang menjadi gelisah. Tetapi para anggota kelompok Gajah Liung pun melihat kedatangan orang-orang itu. Karena itu, maka dengan cepat Ki Ajar Gurawa melangkah dengan cepat mendekati Sabung Sari dan Raras. Siapakah mereka? Desis Ki Ajar Gurawa dengan ragu-ragu. Sabung Sari menggeleng sambil menjawab. Aku belum tahu Ki Ajar.
Mudah-mudahan bukan pengikut Ki Manuhara atau Bajang Kerdil itu. Ki Ajar Gurawa pun menjadi tegang. Namun menurut penglihatannya, sekelompok orang itu melangkah menuju ke arah Ki Tumenggung Reda berdiri dengan anaknya, Raden Antal. Meskipun demikian Ki Ajar Gurawa masih saja mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Apalagi Ki Ajar Gurawa menganggap bahwa para pengikut Ki Manuhara yang terdahulu tentu akan segera dapat diselesaikan oleh anak-anak Gajah Liwung yang lain, sementara Bajang Bertangan Baja berhadapan dengan Gelagah Putih dan Ki Manuhara sendiri berhadapan dengan Agung Sedayu. Ki Ajar Gurawa dan Sabung Sari itu terkejut ketika tiba-tiba saja mereka melihat Ki Tumenggung Reda dan Raden Antal mengangguk dalam-dalam. Dengan sangat hormat mereka menerima orang yang baru saja datang itu. Sabung Sari dan Ki Ajar Gurawa yang berdiri beberapa puluh langkah dari mereka, di dalam gelapnya malam masih belum dapat melihat dengan jelas, siapakah orang-orang yang telah datang itu. Tetapi mereka sudah pasti, bahwa orang-orang itu tentu bukan para pengikut Ki Manuhara. Karena itu maka di luar sadarnya, Sabung Sari telah membimbing Raras melangkah mendekat, karena Sabung Sari masih belum berani melepaskan Raras yang dilindunginya. Namun Sabung Sari dan Ki Ajar Gurawa itu terkejut ketika mereka mendengar salah seorang di antara orang-orang yang datang itu menyapa mereka. "Marilah, mendekatlah." Sabung Sari masih ragu-ragu. Namun bersama Ki Ajar Gurawa yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan, mereka mendekat pula. Ketika seorang di antara orang-orang yang datang itu melangkah menyongsong mereka, Sabung Sari dan Ki Ajar Gurawa terkejut. Orang itu adalah Ki Wirayuda. "Ki Wirayuda," desis Sabung Sari. "Ya. Aku datang mengantar Ki Patih Mandaraka pribadi, yang ingin menyaksikan apa yang terjadi di sini," jawab Ki Wirayuda. Namun dalam pada itu, seorang di antara mereka yang mengiringi Ki Patih itu berlari sambil berteriak. "Raras!" Raras pun tanggap. Ia pun segera berlari ke arah orang yang menyebut namanya itu sambil berteriak. "Ayah!" Raras pun memeluk ayahnya erat-erat sambil menangis. Air matanya yang serasa telah kering itu tiba-tiba telah mengalir lagi dengan derasnya. Tangisnya yang tertahan beberapa saat, seakan-akan telah mendesak dengan dahsyatnya. Untuk sesaat Ki Ranggawibawa terbungkam. Matanya pun menjadi panas. Namun kemudian ia mulai menguasai dirinya dan berkata, "Sudahlah Raras. Kau sudah selamat, kau telah berada di tangan ayahmu lagi." Sementara itu Ki Patih Mandaraka yang masih berdiam diri tiba-tiba berkata kepada Ki Tumenggung Reda. "Ki Tumenggung, lihatlah apa yang telah terjadi di Tegal Wuru ini. Semuanya ini akibat dari sikap Ki Tumenggung terhadap anak Ki Tumenggung. Ki Tumenggung terlalu memanjakannya. Apa yang diinginkannya harus dipenuhi. Sementara itu, Raden Antal telah memanfaatkan kedudukan ayahnya dengan sebaik-baiknya." "Ampun Ki Patih," desis Ki Tumenggung Reda Selaputih. "Hatiku telah tertutup oleh keinginanku memanjakan anakku. Kau lihat, berapa korban yang jatuh karena pokal Raden Antal," berkata Ki Patih Mandaraka kemudian. Ki Tumenggung Reda Selaputih hanya dapat menundukkan kepalanya. Demikian pula Raden Antal. Mereka tidak mengira bahwa persoalan itu telah mengungkit Ki Patih sehingga keluar dari istananya di malam yang kelam itu menuju ke Tegal Wuru. "Marilah, kita lihat dari dekat apa yang terjadi," berkata Ki Patih. Ki Tumenggung Reda tidak menjawab lagi. Ketika Ki Patih melangkah mendekati arena pertempuran, maka Ki Wirayuda telah mengikutinya pula sambil berkata, "Maaf Ki Tumenggung. Kami terpaksa membawa pengawal bersenjata." Ki Tumenggung Reda Selaputih menarik nafas dalam-dalam. Meskipun tidak berterus terang, tetapi Ki Tumenggung mengerti sepenuhnya maksud Ki Wirayuda. Karena itu maka Ki Tumenggung dan Raden Antal itu pun berjalan sambil menunduk, diiringi oleh beberapa orang prajurit bersenjata. Mereka berjalan menuju ke lingkaran pertempuran yang sudah bergeser agak menjauh. Sabung Sari dan Ki Ajar Gurawa pun telah mengikuti mereka pula, bersama Ki Ranggawibawa yang membimbing Raras. Dalam pada itu, para pengikut Ki Manuhara sudah tidak mendapat kesempatan lagi. Jumlah mereka pun telah jauh menyusut, sehingga perlawanan mereka sudah tidak berarti lagi. Dalam pada itu, Ki Manuhara benar-benar tidak dapat berbuat lain kecuali mengerahkan kemampuan puncaknya. Apalagi ketika ia melihat sekelompok orang yang datang kemudian, yang nampaknya akan berpihak kepada lawannya. Karena itu, Ki Manuhara itu pun telah siap untuk melepaskan Aji Guntur Manunggal.
Agung Sedayu telah mengenali ancang-ancang pelepasan ilmu Guntur Manunggal itu, karena lawannya di Tanah Perdikan Menoreh juga memiliki ilmu yang sama. Karena itu, Agung Sedayu pun berusaha mengambil jarak, dan dengan cepatnya telah mengurai senjata khusus dari perguruan orang bercambuk. Seperti ketika ia melawan Ki Samepa, maka Ki Manuhara pun akan dihadapinya dengan ilmu pamungkasnya dari perguruan orang bercambuk itu. Ki Manuhara tidak mempunyai kesempatan berpikir lagi. Ia memang tinggal menghadapi dua kenyataan dengan ilmunya. Membunuh atau dibunuh. Ki Manuhara tidak akan dapat lagi berusaha melarikan diri sebagaimana dilakukan di Tanah Perdikan, apalagi dengan kedatangan sekelompok orang baru itu. Demikianlah, ketika Ki Manuhara bersiap untuk melepaskan Aji Guntur Manunggalnya, maka Agung Sedayu mulai memutar cambuknya sambil mengerahkan segenap ilmu dan kemampuan puncak dari perguruan orang bercambuk. Ki Patih Mandaraka yang datang mendekat tidak dapat berbuat banyak. Ia tidak dapat mencegah benturan ilmu yang sangat tinggi itu terjadi. Karena itu, Ki Patih Mandaraka dan orang-orang yang datang bersamanya hanya sempat menyaksikan Ki Manuhara itu meloncat mengayunkan tangannya untuk melepaskan kemampuan puncaknya, Aji Guntur Manunggal. Namun bersamaan dengan itu, maka cambuk Agung Sedayu pun telah terayun pula. Dalam ayunan ujung cambuknya itu terkandung kemampuan tertinggi dari perguruan orang bercambuk. Satu benturan yang dahsyat telah terjadi. Dua kekuatan raksasa telah beradu, bagaikan benturan antara petir dan lidah api yang menyambar di langit. Arena pertempuran itu pun telah bergetar. Tegal Wuru itu pun telah terguncang. Akibat dari benturan itu memang menggetarkan. Agung Sedayu terlempar beberapa langkah surut. Sebagaimana pernah terjadi benturan antara Ki Manuhara dan Ki Jayaraga di Tanah Perdikan Menoreh. Namun Agung Sedayu memiliki kelebihan dari Ki Jayaraga. Selain kewadagannya yang lebih kokoh sehingga mampu mendukung daya tahannya yang sangat tinggi, Agung Sedayu pun telah mempergunakan perisai ilmu kebalnya. Meskipun kemampuan ilmu Ki Manuhara itu memiliki tenaga lebih besar dari kemampuan ilmu kebal Agung Sedayu, namun sebagian kekuatan ilmu Ki Manuhara telah membentur kekuatan puncak ilmu perguruan orang bercambuk. Dengan demikian, meskipun Agung Sedayu terlempar beberapa langkah surut dan kehilangan keseimbangannya, namun sejenak kemudian ia pun telah mampu untuk berdiri tegak kembali dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu akibat yang dialami oleh Ki Manuhara ternyata lebih parah lagi. Bahkan lebih parah dari benturan yang pernah dialaminya melawan kekuatan ilmu Ki Jayaraga. Seperti Agung Sedayu, maka Ki Manuhara pun telah terlempar beberapa langkah surut. Namun Ki Manuhara tidak mampu bertahan untuk tetap berdiri tegak. Ia pun terpelanting jatuh dan berguling beberapa kali di tanah. Sesaat Ki Manuhara memang sempat untuk berusaha bangkit kembali. Namun ia pun kemudian terhuyung-huyung dan jatuh kembali terlentang di dekat tanggul susukan Kali Opak. Terdengar Ki Manuhara itu mengerang. Namun hanya untuk beberapa tarikan nafas. Agung Sedayu yang berdiri termangu-mangu melihat bagaimana Ki Manuhara itu berusaha menggeliat. Namun yang terdengar justru suara arangnya. Semua perhatian seakan-akan memang terampas pada benturan kekuatan raksasa yang dilepaskan oleh Ki Manuhara dan Agung Sedayu. Saat itulah yang kemudian dipergunakan sebaik-baiknya oleh Bajang Bertangan Baja. Saat yang sekejap itu dipergunakannya untuk meloncat ke atas tanggul. Gelagah Putih terkejut melihat lawannya menghindar dari arena pertempuran. Karena ia tidak mau kehilangan, maka dengan cepat Gelagah Putih menyiapkan ilmunya. Dilontarkannya serangan untuk memburu Bajang Bertangan Baja itu. Namun serangan Gelagah Putih ternyata hanya memecahkan tanggul susukan Kali Opak itu. Batu dan kerikil berhamburan di antara pasir dan debu. Namun Bajang Bertangan Baja itu sempat meloncat masuk ke dalam air. Gelagah Putih yang marah itu pun segera meloncat memburu. Namun demikian ia meloncat ke atas tanggul, maka tubuhnya telah dihempas oleh siraman air susukan Kali Opak. Siraman itu sendiri tidak menyakiti tubuh Gelagah Putih selain sedikit mengganggu pernafasannya. Namun air itu pun kemudian menjadi bagaikan membuat tubuhnya membeku kedinginan. Sejenak Gelagah Putih terhenyak ke dalam keadaan yang tiba-tiba. Tetapi ia pun segera bangkit dan berusaha untuk memecahkan kesulitannya. Dalam keremangan malam ia melihat bayangan yang bergerak di dalam air. Bajang Kerdil yang telah menyemburkan air sekaligus melontarkan ilmu embunnya, sehingga Gelagah Putih rasa-rasanya menjadi beku karenanya. Namun Gelagah Putih tidak menyerah begitu saja dalam kebekuannya. Dengan serta-merta ia pun telah membangunkan ilmu yang diwarisinya dari Ki Jayaraga.
Tetapi Gelagah Putih masih belum mempergunakan ilmunya yang baru saja disadapnya, Aji Sigar Bumi. Yang dipergunakan oleh Gelagah Putih adalah kemampuannya untuk menangkap getar panas yang diungkapkannya dengan ilmunya. Karena itulah, dalam kebekuannya Gelagah Putih masih mampu menggerakkan telapak tangannya mengarah pada bayangan yang nampak di dalam air dalam keremangan malam. Satu hentakan ilmu yang memancarkan panasnya api telah meluncur dengan cepatnya menyambar bajang bertangan baja. Namun ternyata bajang kerdil itu telah sempat menggeliat dan meluncur menghindari serangan Gelagah Putih. Bahkan kemudian seakan-akan menghilang ditelan riak air di susukan kali opak itu. Yang terjadi kemudian adalah gemuruhnya air yang dihantam oleh kekuatan ilmu Gelagah Putih. Ketika seleret cahaya kuning meluncur menghantam riak air susukan, maka terdengar ledakan yang disusul oleh desah yang keras, seakan-akan sebongkah bara besi baja yang dicelupkan ke dalam air. Bahkan permukaan air pun rasa-rasanya telah mendidih serta menghembuskan asap putih yang naik ke udara. Bersamaan dengan itu, maka rasa-rasanya tubuh Gelagah Putih yang bagaikan membeku itu telah menjadi bebas. Tetapi betapa anak muda itu menjadi kecewa bahwa bajang bertangan baja itu sempat melepaskan diri darinya. Meskipun untuk beberapa saat lamanya Gelagah Putih berusaha menyusuri tanggul, tetapi ia tidak melihat bajang kerdil itu muncul dari permukaan air. Sementara itu, pertempuran di Tegal Wuru itu telah padam. Para pengikut Ki Manuhara yang melihat pemimpinnya terbaring diam, tidak lagi berani berbuat sesuatu. Apalagi bajang bertangan baja itu pun telah sempat melarikan diri dari arena. Yang kemudian terkejut adalah Agung Sedayu, ketika ia melihat Ki Patih Mandaraka hadir di arena pertempuran itu. Sambil mengangguk dalam-dalam ia berkata, "Selamat malam Ki Patih Mandaraka, yang pada malam-malam seperti ini menyempatkan diri hadir di tepi susukan kali opak ini." Ki Patih Mandaraka tersenyum sambil menjawab, "Aku ingin melihat apakah yang terjadi di sini." Akibat tingkah laku Ki Tumenggung Reda Selaputih yang sangat memanjakan anaknya, seakan-akan apa saja yang dikehendaki anaknya harus terjadi. Yang aku cemaskan, bahwa pada suatu saat anaknya, Raden Antal, minta agar ia dapat menjadi raja di Mataram. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam, sementara Ki Tumenggung Reda berkata sambil membungkuk hormat. "Ampun Ki Patih. Kami sekeluarga mohon ampun atas kehilafan ini. Sudah tentu aku tidak dapat menanggapi permohonan ampunmu itu. Karena kau seorang Tumenggung Reda, maka persoalanmu tentu akan sampai kepada Panembahan Senapati di Mataram," jawab Ki Patih Mandaraka. Wajah Ki Tumenggung menjadi pucat, sementara Ki Patih berkata, "Sebenarnya lah bahwa kedudukanmu sebagai seorang Tumenggung Reda tidak akan dapat melepaskanmu dari jerat paugeran yang ada. Karena kesalahan, siapapun yang melakukan harus dihukum." Ki Tumenggung Reda Selaputih hanya menunduk saja. Sementara Raden Antal telah menjadi gemetar. Ia sadar, apa yang kira-kira akan terjadi atas dirinya. Ki Patih Mandaraka sendiri menyaksikan, apa yang telah terjadi di tepi tanggul susukan kali opak itu. Dalam pada itu, sejenak kemudian maka orang-orang yang ada di Tegal Wuru itu pun telah berkumpul. Para pengikut Ki Manuhara yang masih tersisa menjadi tawanan. Di bawah pengawalan anak-anak dari kelompok Gajah Liwung, mereka harus mengumpulkan kawan-kawannya yang menjadi korban. Ada yang terluka parah, tetapi ada juga yang justru terbunuh. Sekali lagi Ki Patih Mandaraka yang masih menunggui kerja itu berkata kepada Ki Tumenggung Reda Selaputih. "Lihat Ki Tumenggung, betapa mahalnya harga kemanjaan anakmu itu." Ki Tumenggung hanya menunduk saja. Sementara Ki Patih berkata, "Seorang yang berilmu sangat tinggi telah terbunuh. Untungnya bahwa Agung Sedayu memiliki kemampuan yang sangat tinggi, sehingga mampu mengatasinya. Jika tidak, maka apa yang terjadi? Seorang yang sangat berarti bagi Mataram akan terbunuh, hanya karena seorang yang bernama Raden Antal, anak Ki Tumenggung Reda Selaputih, menginginkan seorang gadis yang sama sekali tidak mencintainya." Ki Tumenggung yang menunduk itu menjadi semakin tunduk. Sedang Raden Antal menjadi semakin gemetar. Tubuhnya basah oleh keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Sambil berpaling kepada Raras, Ki Patih bertanya, "Bagaimana dengan anak gadismu Kirangga Wibawa?" Kirangga Wibawa mengangguk hormat. Dengan nada dalam ia menjawab, "Raras ternyata selamat." "Bagus," desis Ki Patih Mandaraka. "Kau wajib mengucapkan terima kasih kepada Agung Sedayu, Gelagah Putih, Sabung Sari, dan kelompok yang menyebut dirinya Gajah Liwung." "Ya Ki Patih."
Aku memang merasa wajib untuk menyatakannya, jawab Ki Ranggawibawa. Lalu katanya kepada Agung Sedayu. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan lain, kami akan menyatakan lagi bersama dengan seluruh keluarga kami. Karena mereka pun tentu merasa sangat berterima kasih bahwa Raras ternyata selamat. Baiklah, berkata Ki Patih kemudian. Sebaiknya aku segera kembali. Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sabung Sari dapat kembali bersamaku. Demikian pula Ki Ranggawibawa dan Raras. Biarlah Ki Wirayuda menyelesaikan segala-galanya bersama para prajurit. Tetapi Agung Sedayu masih menjawab. Ki Patih. Satu di antara kedua orang pemimpin dari kelompok yang mengambil Raras belum kami ketemukan. Karena itu, biarlah kami tinggal di sini bersama Ki Wirayuda dan kelompok Gajah Liwung. Sementara itu sebagian prajurit akan dapat mengiringi Ki Patih kembali ke Kepatihan. Ki Patih tertawa pendek. Katanya. Aku sudah mengira bahwa kalian tidak akan bersedia meninggalkan Ki Wirayuda di sini. Aku hanya berbasa-basi. Sebenarnya lah bahwa aku sendiri yang ingin beristirahat. Namun aku ingin menitipkan Ki Tumenggung Reda Selaputih dan anaknya kepada kalian. Awasi mereka, dan besok pagi bawa mereka menghadap aku. Baik Ki Patih, jawab Agung Sedayu. Tetapi bagi Ki Ranggawibawa dan anaknya, aku tidak sekedar berbasa-basi. Aku benar-benar mengajak mereka pulang. Demikianlah, Ki Patih Mandaraka bersama sekelompok kecil prajurit, bersama Ki Ranggawibawa dan anak gadisnya Raras, segera meninggalkan tempat itu. Mereka mengambil kuda-kuda mereka yang mereka tinggalkan beberapa ratus patok dari tempat itu, agar kedatangan mereka tidak lebih dahulu diketahui. Raras yang tidak dapat berkuda sendiri akan berkuda bersama ayahnya, meskipun kudanya akan membawa beban yang sangat berat. Sepeninggal Ki Patih Mandaraka, maka orang-orang yang tinggal di tepi tanggul Kali Opak itu meneruskan tugas mereka. Mengumpulkan korban-korban pertempuran itu. Ternyata meskipun anak-anak kelompok Gajah Liwung tetap utuh, namun beberapa orang di antaranya telah terluka. Karena itu, untuk segera mengatasi arus darah yang mengalir serta kemungkinan buruk yang lain, maka Agung Sedayu telah berusaha mengobati mereka dengan obat-obatan yang dibawanya, untuk sekedar mengatasi keadaan agar luka itu tidak menjadi semakin buruk. Sementara itu Gelagah Putih justru berharap agar Bajang Bertangan Baja itu datang lagi ke tempat itu. Jika ia mengira bahwa orang-orang yang mampu melawannya tidak ada lagi di tanggul Kali Opak ini, maka ia akan datang lagi untuk melihat apa yang telah terjadi. Tetapi ternyata bahwa orang itu tidak datang. Ternyata bahwa Bajang Bertangan Baja itu tidak lagi memikirkan kemungkinan yang terjadi atas Ki Manuhara dan orang-orangnya. Menjelang pagi, sebelum salah seorang di antara mereka yang ada di Tegal Wuru itu menghubungi para prajurit, sebagaimana direncanakan oleh Ki Wirayuda untuk menyelesaikan pekerjaan mereka atas para korban, terutama yang terbunuh dan terluka parah, ternyata telah datang sepasukan prajurit atas perintah langsung dari Ki Patih Mandaraka. Mereka mendapat tugas untuk menghubungi Ki Wirayuda dan menerima perintah-perintahnya. Dengan demikian maka Agung Sedayu, Gelagah Putih, Sabung Sari serta Ki Wirayuda dan para prajurit yang datang bersama Ki Wirayuda dapat meninggalkan tempat itu. Namun mereka harus membawa Ki Tumenggung Reda Selaputih dan Raden Antal, yang sengaja ditinggalkan oleh Ki Patih untuk menunggui akibat dari ketamakan Raden Antal, dan sikap Ki Tumenggung yang terlalu memanjakan anaknya. Ternyata bahwa tugas untuk mengawal Ki Tumenggung itu telah diserahkan kepada kelompok Gajah Liwung yang juga akan meninggalkan tempat itu bersama Agung Sedayu. Berita tentang peristiwa yang terjadi di tempat yang jarang disentuh kaki, selain kaki para gembala yang menggembalakan kambing mereka di siang hari itu, ternyata cepat sekali tersebar. Tanpa mengetahui siapakah yang pertama kali menceritakan peristiwa itu, namun di hari itu juga rasa-rasanya penghuni kota raja semuanya telah mendengar apa yang terjadi. Dengan demikian maka hampir setiap mulut telah menyebut nama Raden Antal serta Raras. Bahkan mereka juga menyebut-nyebut nama Rara Wulan, yang menjadi sasaran utama dari ketamakan Raden Antal. Banyak orang yang tidak mengira bahwa Raden Antal telah melakukan hal itu. Tetapi seorang perempuan yang pernah menjadi istrinya dan kemudian dicampakkannya, tahu benar bahwa hal itu memang mungkin sekali terjadi pada Raden Antal. Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sabung Sari yang kemudian berada di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa telah mendengar pula apa yang telah terjadi di rumah itu.
Namun dengan demikian mereka mengetahui pula bahwa masih ada seorang lagi yang berilmu tinggi yang luput dari tangan mereka, selain Bajang bertangan baja. Orang itu adalah Resi Belahan, yang mempunyai kepentingan berbeda dengan Bajang bertangan baja itu. Sementara itu, Ki Wirayuda bersama-sama dengan anggota Gajah Liwung telah membawa Ki Tumenggung Mureda Selaputih dan Raden Antal menghadap ke Kepatihan. Tetapi Ki Patih Mandaraka tidak ingin membuat keputusan apapun tentang mereka. Ki Patih memang berniat untuk membawa persoalan itu kepada Panembahan Senapati. Kepada kelompok Gajah Liwung yang dipimpin oleh Ki Ajar Gurawa, Ki Patih Mandaraka mengucapkan terima kasih, bahwa mereka telah membantu mengatasi persoalan yang akan dapat menggetarkan Mataram. Nampaknya persoalannya adalah persoalan yang hanya menyangkut beberapa keluarga. Tetapi jika hal ini tidak teratasi, maka persoalannya akan dapat menjadi luas. Kepercayaan rakyat Mataram terhadap perlindungan atas mereka menjadi susut, seakan-akan para prajurit Mataram tidak mampu melawan kejahatan. Jika Raras tidak berhasil diselamatkan, maka rakyat akan menjadi resah, karena cara yang licik itu akan dapat dilakukan terhadap orang-orang lain dalam persoalan yang lain pula. Sementara para prajurit Mataram menghadapi jalan buntu. Namun untunglah bahwa seorang lurah prajurit dari pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan Menoreh mampu memecahkan persoalan ini dan menemukan kembali Raras, meskipun harus ada korban yang jatuh, berkata Ki Patih Mandaraka. Ki Tumenggung Mureda Selaputih menjadi semakin gelisah. Perasaan bersalah telah mencengkam jantungnya. Namun semuanya telah terjadi. Sebagai seorang laki-laki maka Ki Tumenggung tidak dapat berbuat lain kecuali harus mempertanggungjawabkannya. Apapun hukuman yang akan ditimpakan kepadanya. Dengan demikian, setelah Ki Tumenggung Mureda Selaputih dan anaknya berada di Kepatihan, maka para anggota Gajah Liwung pun diperkenankan untuk meninggalkan rumah itu. Sebaiknya kalian pergi ke rumahku, berkata Ki Wirayuda. Kalian memerlukan pengobatan dan mungkin beberapa pesan. Aku akan tinggal di sini untuk beberapa saat. Tetapi aku pun akan segera pulang, berkata Ki Wirayuda. Ki Ajar Gurawa yang mewakili anak-anak Gajah Liwung itu pun kemudian minta diri untuk meninggalkan Kepatihan. Mereka akan pergi ke rumah Ki Wirayuda untuk beristirahat, dan mungkin di antara mereka masih membutuhkan pengobatan. Aku akan memberitahukan kepada Ki Lurah Agung Sedayu, bahwa kalian berada di rumahku, berkata Ki Wirayuda. Namun katanya kemudian, tetapi tolong, jangan berjalan bersama-sama, karena hal itu akan dapat menarik perhatian banyak orang. Ki Ajar Gurawa tersenyum. Katanya, baiklah Ki Wirayuda. Kami akan membagi diri. Jika kami terpaksa singgah di kedai, maka kami pun akan memasuki beberapa buah kedai yang tidak sama. Ki Wirayuda dan Ki Patih Mandaraka sempat tersenyum. Bahkan Ki Wirayuda kemudian berkata, apakah kau harus minta uang bekal dari Ki Patih? Ki Ajar Gurawa tertawa. Namun bersama anggota kelompok Gajah Liwung ia pun segera minta diri. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Ki Wirayuda, maka mereka tidak berjalan bersama-sama. Tetapi mereka membagi diri dalam kelompok-kelompok kecil. Ki Wirayuda sendiri untuk beberapa saat masih berada di Kepatihan. Tetapi kemudian ia pun telah minta diri, sementara Ki Tumenggung Mureda Selaputih dan anaknya masih tetap berada di Kepatihan. Sebagai seorang yang berkedudukan tinggi, maka Ki Tumenggung tidak ditahan di sembarang tempat. Demikianlah, maka Ki Wirayuda telah menemui Agung Sedayu di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Diberitahukannya bahwa Ki Tumenggung Mureda Selaputih berada di Kepatihan bersama Raden Antal. Sedangkan para anggota Gajah Liwung berada di rumahnya. Bukankah di antara mereka ada yang terluka? Bertanya Agung Sedayu. Iya, jawab Ki Wirayuda. Mereka memerlukan obat-obatan. Karena itu, aku minta mereka untuk berada di rumahku, terutama yang terluka. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun agaknya Ki Wirayuda sudah mempunyai obat yang baik untuk luka-luka itu. Meskipun demikian Agung Sedayu berkata, aku akan segera pergi ke rumah Ki Wirayuda. Silahkan. Tetapi aku akan singgah sebentar di rumah Ki Rangga Wibawa. Aku akan melihat keadaan Raras. Bukankah kau juga ingin melihatnya? Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, baiklah. Kita pergi bersama-sama. Agung Sedayu pun kemudian telah mengajak Gelagah Putih dan Sabung Sari untuk menemui para anggota Gajah Liwung.
Tetapi mereka akan singgah sebentar di rumah Ki Ranggawibawa. Jadi kalian akan menemui Raras, bertanya Teja Prabawa yang mendengar pembicaraan itu. Kami akan menemui Ki Ranggawibawa, jawab Agung Sedayu. Bohong, sahut Teja Prabawa. Kalian tentu akan menemui Raras. Jika demikian aku akan ikut bersama kalian. Kalau kau akan pergi menemuinya, pergilah. Tetapi kau tidak dapat bersikap seperti itu kepada Ki Lurah Agung Sedayu, bentak ayahnya. Lalu katanya. Tanpa mereka Raras telah hilang dibawa oleh Raden Antal ke tempat yang tentu tidak mudah kita temukan. Raden Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak menjawab. Agung Sedayulah yang kemudian menjawab. Baiklah. Aku kira tidak ada salahnya jika Raden Teja Prabawa ingin pergi bersama kami untuk melihat Raras. Tetapi yang jelas gadis itu sudah selamat dan dibawa oleh ayahnya pulang ke rumahnya. Mereka meninggalkan Tegal Wuru bersama Ki Patih Mandaraka. Ki Tumenggung Purbarumeksa menarik nafas dalam-dalam. Katanya kepada anaknya. Jika demikian, pergilah. Tetapi ingat, kau tidak boleh berbuat sesuka hatimu. Kau harus bercermin kepada Raden Antal. Seorang yang manja, yang semua keinginannya harus dipenuhi. Apa jadinya sekarang? Kau harus belajar melihat kenyataan, bahwa kau pun seorang anak yang terhitung manja. Yang pada saat-saat gawat tidak dapat menyelesaikan persoalannya sendiri. Raden Teja Prabawa hanya menundukkan kepalanya saja, sementara Ki Lurah Berenjangan menepuk bahunya sambil berkata. Sudahlah, pergilah. Tetapi renungkan kata-kata ayahmu itu, agar kau tidak semakin tenggelam dalam sifat dan sikapmu itu. Kau harus bangkit dan bersikap seperti seorang laki-laki. Ketika kau dengan tegar membela adik perempuanmu, aku sudah merasa bahwa kau sudah menemukan dirimu sebagai seorang laki-laki. Namun ternyata pada saat-saat yang rumit, kau kembali kuncup dan merengek seperti seorang gadis cengeng. Raden Teja Prabawa tidak menjawab. Tetapi kepalanya lah yang semakin tunduk. Dalam pada itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah minta diri pula kepada Sekar Mirah dan Rara Wulan. Mereka pun telah menitipkan keluarga itu kepada Ki Jayaraga, karena masih ada orang-orang berilmu tinggi yang terlepas. Bahkan seorang lagi telah hadir di Mataram dengan tujuan yang belum diketahui dengan jelas. Berempat bersama Ki Wirayuda mereka berkuda meninggalkan rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Raden Teja Prabawa yang mulai merasa dirinya kecil, berkuda di paling belakang. Sekali-sekali Sabung Sari minta agar Raden Teja Prabawa berkuda di depan. Tetapi anak muda itu selalu menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang melihat iring-iringan itu memang tertarik untuk memperhatikannya. Namun mereka selalu menghubungkan orang-orang yang menarik perhatian mereka dengan peristiwa yang telah mereka dengar di Tegal Wuru, di sebelah tanggul susukan Kali Opak. Apalagi hari itu, orang-orang yang tinggal di kota raja melihat prajurit yang meronda agak lebih sering dari hari-hari sebelumnya. Bahkan ada di antara mereka yang melihat Ki Tumenggung Reda Selaputih dan Raden Antal berkuda diiringi oleh sekelompok prajurit dan anak-anak muda menuju ke Kepatihan. Demikianlah, maka sejenak kemudian orang-orang berkuda itu telah memasuki regol halaman rumah Ki Ranggawibawa. Di rumah itu ternyata masih ada beberapa prajurit yang bertugas untuk membantu menjaga keselamatan Raras, yang masih terancam karena bajang bertangan baja telah luput dari tangan Gelagah Putih. Meskipun di rumah itu ada Ki Ranggawibawa dan Wacana, anak muda yang dianggap memiliki ilmu yang tinggi, namun beberapa orang prajurit masih diperlukan. Kedatangan mereka disambut dengan akrab oleh Ki Ranggawibawa, yang merasa berhutang budi kepada mereka yang datang itu. Demikian mereka dipersilahkan duduk di pendapa, maka Nyi Rangga pun telah dipanggilnya pula. Dengan air mata yang mengalir dari pelupuknya betapapun tangannya sibuk mengusapnya, Nyi Rangga mengucapkan terima kasih pula dengan kata-kata yang tersendat-sendat. Di mana Rara sekarang? Bertanya Ki Wirayuda. Ia berada di biliknya, ditemani oleh Wacana, jawab Nyi Rangga sambil mengusap air matanya pula. Jiwanya telah terguncang, berkata Ki Rangga. Tampaknya ia memerlukan waktu untuk menyembuhkannya. Ia selalu merasa ketakutan, gelisah. Dan ketika ia sempat tidur sejenak, maka tiba-tiba ia terbangun sambil berteriak-teriak ketakutan. Anak itu belum dapat ditinggalkan sendiri. Ia harus ditunggui di dalam biliknya, berkata Nyi Rangga pula. Ya. Ki Ranggawibawa menyambung.
Meskipun ia sudah tahu bahwa di rumah ini ada sekelompok prajurit yang dapat membantu melindunginya, tetapi ia masih tetap ketakutan. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, "Apakah aku diizinkan menemuinya?" "Marilah," jawab Kirangga. "Aku antar Ki Wirayuda ke biliknya." Anak itu sulit untuk dapat tidur. Ketika Ki Wirayuda bangkit bersama Kirangga Wibawa, Teja Prabawa pun bangkit pula sambil berkata, "Aku juga ingin bertemu dengan Raras." Nyi Rangga pun telah dipanggilnya pula. Kirangga Wibawa menarik nafas dalam-dalam. Namun Agung Sedayulah yang berkata, "Nanti saja Raden. Biarlah Ki Wirayuda lebih dahulu menemuinya." Raden Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Tetapi ia masih berkata, "Tetapi aku adalah orang terdekat bagi Raras." "Biarlah ia tenang lebih dahulu," jawab Kirangga Wibawa. "Nanti aku persilahkan Angger menemuinya." "Paman," desis Teja Prabawa. "Bukankah Raden ingat akan pesan Ki Tumenggung Purbarumeksa sebelum Angger berangkat?" Wajah Teja Prabawa menegang sejenak. Tetapi kemudian ia pun telah duduk kembali di tempatnya. Demikianlah, maka Ki Wirayuda diantar oleh Kirangga Wibawa telah masuk ke dalam bilik Raras yang ditunggui oleh Wacana. Demikian pintu bilik itu terbuka, maka Raras pun telah menjerit ketakutan, sehingga Wacana telah bergeser mendekati pembaringannya sambil berkata, "Lihat Raras." "Paman Rangga Wibawa." Oh, Raras mengusap keringat di keningnya. "Ayah." "Ya Raras," jawab ayahnya. "Aku datang dengan Ki Wirayuda." "Siapa?" bertanya Raras curiga. "Salah seorang di antara mereka yang telah menolongmu," jawab Kirangga. Lalu katanya pula, "Bukankah kau ingat bahwa Ki Wirayuda pernah datang kemari sebelum peristiwa itu terjadi?" Raras termangu-mangu sejenak. Tetapi ingatannya terasa agak kurang baik sejak ia mengalami goncangan jiwa itu. Namun ia pun mengangguk sambil berkata, "Ya ayah. Rasa-rasanya aku ingat." "Ia datang untuk menengok keadaanmu," berkata Kirangga kemudian. Ki Wirayuda pun kemudian mendekat. Namun nampak bahwa Raras masih saja merasa ketakutan. Meskipun demikian, Raras sudah mulai dapat mengekang perasaannya, sehingga ia tidak meloncat meninggalkan pembaringannya dan berlari ke sudut ruangan. "Bagaimana keadaan Mungger?" bertanya Ki Wirayuda. "Aku sudah menjadi berangsur baik, Ki Wirayuda," jawab Raras agak ragu. "Baiklah," berkata Ki Wirayuda. "Kau tidak boleh selalu merasa ketakutan. Kau sudah berada di rumahmu lagi. Di rumah ini kau harus merasa aman." "Tetapi bukankah aku diambil oleh orang itu dari rumah ini pula?" desis Raras yang tiba-tiba saja bulu-bulunya mulai meremang lagi. Tetapi Ki Wirayuda menjawab, "Tetapi waktu itu rumah ini belum dijaga oleh beberapa orang prajurit. Angger Wacana belum juga berada di rumah ini." Raras mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam ia berdesis, "Ya Ki Wirayuda. Jika demikian, maka kau dapat beristirahat dengan tenang. Kau dapat tidur nyenyak, karena setiap orang yang akan datang mengganggumu akan berhadapan dengan sekelompok prajurit, dan tentu saja akan berhadapan dengan ayahmu dan Angger Wacana." Raras mengangguk lagi. Sambil menepuk bahu Raras yang terbaring di pembaringannya itu, Ki Wirayuda berkata, "Tidurlah. Nanti tubuhmu akan segera pulih kembali. Kau tidak akan merasa sangat letih dan pening seperti sekarang ini." Raras mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan mencoba untuk dapat tidur Ki Wirayuda." "Bagus. Jika kau tidur dengan tenang, maka kau tidak akan selalu dibayangi oleh mimpi buruk. Jika kau tidur dengan tenang, maka kau akan dapat tidur dengan nyenyak. Bukan saja baik buatmu tetapi juga buat ayah dan ibumu. Angger Wacana juga tidak selalu gelisah menungguimu di sini." "Tetapi aku tidak mau ditinggal sendiri," minta Raras. "Iya, iya. Tentu. Kau tidak akan ditinggal sendiri," sahut Ki Wirayuda. Dengan demikian Ki Wirayuda telah mendapat kesimpulan bahwa keadaan Raras memang sudah berangsur baik. Karena itu maka ia pun berdesis kepada Ki Rangga Wibawa. "Bagaimana jika Angger Teja Prabawa menengoknya? Mungkin akan membuatnya semakin tenang, karena menurut pendengaranku, keduanya nampaknya mulai saling terikat." Ki Rangga mengangguk-angguk. Katanya,
Nampaknya memang demikian, meskipun Ki Tumenggung Purbarumeksa masih belum mengatakan hal itu kepada kami. Jadi bagaimana menurut Ki Rangga? Bertanya Ki Wirayuda. Baiklah. Tetapi lebih dahulu aku akan minta persetujuan Raras, jawab Ki Rangga Wibawa. Ki Rangga Wibawa itu pun kemudian telah duduk di bibir pembaringan Raras sambil berkata, Raras, yang datang bersama Ki Wirayuda adalah beberapa orang yang telah menolongmu. Selain mereka, juga datang menengokmu Raden Teja Prabawa. Apakah kau dapat menerimanya? Raras memandang ayahnya sesaat. Katanya kemudian, terserah kepada ayah. Ki Rangga Wibawa memang menjadi agak heran. Sikap Raras terhadap Raden Teja Prabawa nampaknya memang agak berubah. Tetapi Ki Rangga menganggap bahwa hal itu disebabkan karena goncangan jiwa Raras yang masih belum sembuh sepenuhnya. Namun Ki Rangga Wibawa memang tidak merasa berkeberatan bahwa Raden Teja Prabawa yang sudah akrab dengan Raras itu akan menengoknya barang sebentar. Karena itu, maka ketika kemudian Ki Rangga Wibawa dan Ki Wirayuda keluar dari bilik itu dan kembali ke pendapa, maka Ki Rangga pun telah mempersilahkan Raden Teja Prabawa untuk melihat Raras, diantar oleh Nyi Rangga. Ketika Teja Prabawa berdiri dengan ragu di depan pintu bilik, maka Wacana pun telah mempersilahkannya. Raras masih belum tidur, desis Wacana. Sementara itu Nyi Rangga pun berkata, silahkan Ger. Ureda Selaputih. Raden Teja Prabawa telah melangkah masuk dan berdiri termangu-mangu di sisi pembaringan Raras. Raras yang masih berbaring di pembaringannya itu memandang Teja Prabawa sejenak. Namun kemudian kembali ia menatap atap. Raras, desis Wacana. Yang datang adalah Raden Teja Prabawa. Bukankah kau dapat mengenalinya? Ya, aku tahu, jawab Raras. Kenapa kau tidak mempersilahkannya? Bertanya Wacana. Kepalaku masih sangat pening, berkata Raras. Apakah aku harus bangkit dan mempersilahkan duduk? Kau dapat mempersilahkannya sambil berbaring, berkata Wacana kemudian. Raras menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Raden Teja Prabawa yang masih berdiri termangu-mangu. Sementara ibunya sudah duduk di bibir pembaringan Raras. Raras, berkata ibunya sambil mengusap dahinya. Raden Teja Prabawa ingin menengokmu, setelah kau lepas dari bahaya yang hampir saja menelanmu itu. Biarlah ia duduk, ibu, jawab Raras. Raras, desis ibunya lembut. Ia datang untukmu. Raras mengangguk kecil. Katanya. Ya ibu. Aku berterima kasih atas kebaikannya. Bahwa Raden Teja Prabawa sudah datang menengokku. Karena itu, persilahkan ia duduk, berkata ibunya. Raras mengangguk kecil. Katanya kemudian. Marilah Raden, silahkan duduk. Raden Teja Prabawa sendiri heran melihat sikap Raras. Tetapi ia masih menahan diri untuk tidak bertanya. Yang kemudian justru bertanya adalah Raras. Kakang Mas Teja Prabawa. Kenapa Kakang Mas tidak ada di antara mereka yang menolong aku? Yang membebaskan aku? Pertanyaan itu memang mengejutkan Teja Prabawa. Untuk sesaat ia tidak dapat menjawab. Baru kemudian ia berkata, Raras, aku sudah berusaha untuk ikut membebaskanmu. Tetapi orang-orang itu dengan sengaja meninggalkan aku. Aku tidak tahu kenapa mereka berbuat seperti itu. Tetapi yang berhasil membebaskan aku bukan kau Kakang Mas, desis Raras. Sudahlah Raras, berkata Nyi Rangga Wibawa. Siapapun yang melakukan, ternyata kau sudah terlepas dari bahaya itu. Karena segala usaha dilakukan, maka secara kebetulan justru orang lain yang langsung dapat membekaskanmu. Tetapi bukan berarti bahwa Raden Teja Prabawa tidak ikut berbuat apa-apa, karena hasil yang didapat itu juga dipengaruhi oleh usaha-usaha lain, termasuk usaha Raden Teja Prabawa. Raras tidak menjawab. Tetapi dari sorot matanya nampak bahwa ia tidak yakin akan kata-kata Raden Teja Prabawa, dan bahkan kata-kata ibunya. Raden Teja Prabawa sendiri masih saja berdiri termangu-mangu menanggapi sikap Raras. Namun Nyi Ranggalah yang kemudian mempersilahkan duduk. Raden Teja Prabawa pun kemudian duduk di sebelah Wacana. Tetapi ia tidak segera dapat menyatakan sesuatu. Suasana menjadi hening dan kaku. Dalam pada itu, seperti orang yang mengigau Raras berkata perlahan-lahan hampir tidak terdengar.
Waktu itu aku melihat orang-orang yang tidak aku kenal telah merebutku dari tangan orang-orang yang mengambil dan kemudian menyekapku. Aku telah dipertukarkan dengan Raden Antal. Raras mengingat-ingat. Lalu katanya, "Ya, aku didorongnya supaya aku berjalan dari satu ujung ke ujung yang lain. Sedangkan Raden Antal dari ujung yang sebaliknya." Tiba-tiba suara Raras bagaikan tertelan. Yang terdengar kemudian adalah isaknya yang tertahan-tahan. Orang-orang itu telah membebaskan aku. Aku tidak tahu bagaimana terjadinya, sehingga akhirnya ayah datang menjemputku, setelah terjadi perkelahian-perkelahian yang tidak aku mengerti. Namun seorang di antara mereka telah melindungi aku dan mengusir orang-orang yang masih ingin menangkapku. "Sudahlah," berkata ibunya. "Semua sudah lewat. Kau telah aman di rumah. Rumah ini masih tetap dijaga sekelompok prajurit, selain ada ayahmu dan Wacana. Tetapi bukankah aku tidak akan dijaga prajurit untuk selama-lamanya? Bukankah itu berarti bahwa aku memerlukan seorang pelindung, yang akan dapat melindungi aku tanpa prajurit-prajurit itu, Ibu?" bertanya Raras. "Jangan kau pikirkan sekarang, Raras. Kau harus berusaha untuk membuat hatimu sendiri tenang. Kau singkirkan perasaan takut dan cemas. Apalagi kecemasan bagi masa depan yang jauh," berkata ibunya sambil mengusap rambut anak gadisnya. Raras mengangguk kecil sambil menjawab, "Ya Ibu. Aku mengerti. Aku akan berusaha untuk tidak selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan itu. Nah, biarlah Ibu pergi ke dapur, Raras. Di pendapa ada beberapa orang tamu. Biarlah Raden Teja Prabawa dan Wacana menemanimu dahulu." Raras mengangguk kecil, sementara ibunya pun segera bangkit dan meninggalkan bilik itu sambil berkata, "Silahkan Ger, Raras masih belum tenang benar. Jika ia banyak istirahat, maka keadaannya akan segera baik kembali." "Terima kasih Nyi Rangga," jawab Teja Prabawa ragu-ragu. Nyi Rangga pun kemudian telah pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman bagi tamu-tamunya. Sementara Teja Prabawa berada di dalam bilik itu bersama Wacana yang menunggui Raras. Namun Raras ternyata masih saja berdiam diri. Matanya memandang atap di atas pembaringannya. "Raras," desis Raden Teja Prabawa kemudian. "Bukankah kau tidak apa-apa? Maksudku selama kau berada di tangan orang-orang jahat itu?" Raras termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia justru bertanya, "Apakah yang Kakang Mas maksudkan?" "Maksudku, kau tidak diapa-apakan oleh mereka," jawab Teja Prabawa. Wacanalah yang kemudian menjelaskan. "Maksud Raden Teja Prabawa, bukankah kau tidak disakiti?" "Aku disakiti. Tubuhku dan hatiku," jawab Raras. "Apa yang telah terjadi atasmu?" desak Raden Teja Prabawa. "Mereka adalah laki-laki kasar. Tetapi kenapa Kakang Mas tidak berbuat apa-apa?" desak Raras pula. "Aku telah pergi ke tanah perdikan menoreh," desis Teja Prabawa. "Aku sudah berusaha agar Rara Wulan bersedia menuruti keinginan Raden Antal sehingga kau dibebaskannya. Tetapi Wulan memang keras kepala." "Itukah yang kau lakukan? Kau sampai hati mencoba untuk mengorbankan adikmu sendiri? Bukankah itu berarti bahwa kau hanya mementingkan dirimu sendiri?" "Jadi apa maksudmu sebenarnya?" bertanya Teja Prabawa. "Seandainya Rara Wulan bersedia dan aku dibebaskan karena itu, maka aku akan menyesalinya sepanjang hidupku," desis Raras. Jadi bagaimana?" Teja Prabawa menjadi semakin bingung sehingga wajahnya menjadi tegang. "Aku ingin kau membebaskan aku sebagaimana beberapa orang laki-laki yang telah melakukannya, tanpa mengorbankan orang lain. Meskipun akhirnya mereka harus bertempur, namun mereka sama sekali tidak memilih jalan sebagaimana akan kau lakukan. Mungkin mereka dapat mengambil Rara Wulan dan membawanya ke Tegal Wuru untuk ditukarkan dengan aku. Tetapi itu adalah cara yang licik. Bukan cara seorang laki-laki." "Tetapi Raras," potong Wacana yang mencoba menengahi. "Bukankah hal itu tidak terjadi? Bukankah Rara Wulan tidak dikorbankan untuk membebaskanmu? Sebenarnya Raden Teja Prabawa juga tidak ingin mengorbankan Rara Wulan. Yang dilakukan adalah sekedar penjajagan. Tetapi karena kehadiran Raden Teja Prabawa di tanah perdikan itulah, maka Ki Lurah Agung Sedayu telah mengambil langkah-langkah. Dan Kakang Mas Teja Prabawa sendiri tidak berbuat apa-apa, selain mencoba untuk memaksa Rara Wulan menyerahkan dirinya," sahut Raras.
Tetapi Raras, potong Raden Teja Prabawa. Sebenarnya Agung Sedayu dan Gelagah Putih juga mementingkan diri sendiri. Mereka berusaha untuk membebaskanmu bukan karena mereka ingin kau bebas. Kau tahu bahwa Gelagah Putih dan Rara Wulan telah sepakat untuk hidup bersama-sama. Karena itu jika Gelagah Putih membantu, itu juga karena kepentingannya, agar ia tidak kehilangan Rara Wulan. Nah, begitulah seharusnya yang Kakang Mas lakukan. Gelagah Putih itu telah mempertaruhkan nyawanya untuk berusaha membebaskan aku, yang akibatnya juga menyelamatkan Rara Wulan. Tetapi seandainya ia tidak berbuat apa-apa, tetapi sekedar menunggui Rara Wulan agar tidak hilang, sebenarnya sudah cukup baginya, jika ia sekedar mementingkan dirinya sendiri. Sudahlah. Wacana kembali berusaha menengahi. Kita wajib bersyukur bahwa bencana ini sudah kita lewati. Tidak ada gunanya untuk saling menyalahkan sekarang. Raras menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian katanya, aku akan berusaha untuk dapat tidur. Wacana mengangguk. Katanya, baiklah, tidurlah. Raras pun kemudian telah memejamkan matanya, tanpa menghiraukan lagi Raden Teja Prabawa yang masih ada di dalam biliknya. Sementara itu Wacana pun berdesis kepada Raden Teja Prabawa. Biarlah ia beristirahat Raden. Raden Teja Prabawa mengangguk kecil. Ia pun kemudian bangkit berdiri dan melangkah keluar. Wacana yang mengantarkannya sampai ke pintu berkata perlahan-lahan. Biarlah Raras beristirahat, Raden. Goncangan-goncangan perasaan telah membuatnya sangat gelisah, dan dengan demikian maka penalarannya pun seakan-akan agak terganggu. Jika ia menjadi tenang kembali, maka ia akan bersikap lain. Raden Teja Prabawa mengangguk kecil. Namun ia pun kemudian telah kembali ke pendapa. Duduk di antara tamu-tamu Kirangga yang lain. Sementara itu, Nyi Rangga pun telah menghidangkan sendiri minuman yang baru saja selesai dibuatnya bagi tamu-tamunya. Kami telah merepotkan Nyi Rangga, berkata Ki Wirayuda. Kami sebenarnya hanya ingin singgah sebentar. Hanya air Ki Wirayuda, jawab Nyi Rangga. Tetapi justru karena itu maka para tamu Ki Rangga itu harus duduk lebih lama lagi, menunggu minuman mereka menjadi agak dingin. Dengan demikian maka mereka sempat berbicara tentang peristiwa di Tegal Wuru itu berkepanjangan, sehingga karena itu maka Raden Teja Prabawa itu mendapat gambaran serba sedikit tentang pertempuran yang telah terjadi saat mereka membebaskan Raras. Ketika kemudian Nyi Rangga mempersilahkan mereka minum, maka tiba-tiba saja di luar dugaan, maka pintu peringgitan rumah Ki Rangga Wibawa itu terbuka. Yang muncul di pintu adalah Raras. Di belakangnya Wacana menyusulnya sambil berkata, Sudahlah Raras. Bukankah kau masih pening dan letih? Sebaiknya kau berbaring saja di pembaringan. Jika kau dapat tidur barang sejenak, maka keadaanmu tentu akan menjadi lebih baik. Tubuhmu akan terasa semakin segar, sedangkan pikiranmu akan menjadi bening. Kau kira pikiranku sekarang sedang kacau? Bertanya Raras. Bukan maksudku. Tetapi kau masih terlalu letih, jawab Wacana bimbang, namun Raras sama sekali tidak menjawab. Sekilas wajah gadis itu nampak menegang. Di luar sadarnya dipandanginya wajah Sabung Sari. Meskipun malam itu gelap, namun Raras dapat mengenal orang yang telah menolongnya itu. Seorang yang telah menarik tangannya, membimbingnya, sekali-sekali mendorongnya dan bahkan memeluknya. Tetapi Raras sadar bahwa orang itu tidak bermaksud buruk. Tetapi pada getar perasaannya, bahwa laki-laki yang justru kadang-kadang menyakiti lengannya saat ia menariknya itu, semata-mata karena ia ingin menyelamatkannya dari orang-orang yang masih saja berusaha menangkapnya. Orang itu sama sekali tidak gentar bertempur menghadapi 2 atau 3 orang sekaligus saat ia berusaha melindunginya. Di luar sadarnya pula Raras memperhatikan orang yang bertubuh gagah pideksa itu. Tidak terlalu besar, tetapi juga tidak kecil. Tidak terlalu tinggi, tetapi juga seorang yang tidak bertubuh rendah. Dari sorot matanya yang tajam nampak betapa orang itu memiliki ketajaman penalaran. Namun ketika kemudian Sabung Sari yang juga memandanginya itu menatap matanya, maka Raras terkejut. Tiba-tiba pula ia pun berbalik dan lari kembali ke biliknya. Wacana yang mengikutinya itu pun ikut pula berlari-lari ke bilik Raras. Namun ketika ia melihat Raras membanting dirinya dan berbaring menelungkup, Wacana tidak mengganggunya. Tetapi Wacana itu terkejut ketika tiba-tiba saja ia mendengar Raras terisak. Raras, kenapa kau? Bertanya Wacana.
Raras tidak menjawab. Tetapi ia berusaha untuk menahan tangisnya itu. Wacana memang agak menjadi bingung. Tiba-tiba saja Raras minta untuk keluar. Namun tiba-tiba pula Raras berlari masuk kembali ke dalam biliknya. Tetapi Wacana tidak bertanya lagi. Ia masih saja menganggap bahwa ketakutan yang amat sangat telah membuat Raras menjadi bingung. Menurut perhitungan Wacana, hal itu akan berlangsung untuk beberapa lama. Di Pendapa, Kirangga Wirayuda, Nyi Rangga dan tamu-tamunya juga menjadi bingung. Nyi Ranggalah yang kemudian bangkit dan dengan tergesa-gesa menuju ke bilik Raras. Ia menangis, desis Wacana. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Sambil duduk di bibir pembaringan Raras, Nyi Rangga bertanya. Ada apa sebenarnya Raras? Sebaiknya kau tidak usah memikirkan apa-apa lebih dahulu. Kau pulihkan saja perasaanmu, penalaranmu dan juga kewadaganmu yang sangat letih. Raras tidak menjawab. Tetapi isaknya memang mereda. Sudahlah, sebaiknya kau memang tidur, berkata ibunya kemudian. Raras masih belum menjawab. Tetapi tangisnya telah tidak terdengar lagi. Meskipun satu-satu tubuhnya masih digoncang oleh isaknya, namun terasa bahwa gejolak perasaannya telah mereda. Bersambung ke bab 403. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.